Bab 1071. The Blue Silver Impaling Array tidak mengenai apapun. Bubble King, yang naik ke langit, melintas dengan cahaya. Gelembung besar terlepas dari tubuhnya dan langsung menuju Tang Wulin. Itu menyerupai amunisi jiwa kolosal. Tang Wulin juga jelas melihat bahwa banyak gelembung terbentuk di dalam gelembung besar itu. Gelembung-gelembung ini membentuk lapisan demi lapisan dalam gelembung besar yang kemudian bergabung dengan gelembung terluar. Gelembung besar itu sendiri mulai memerah. Apakah dia benar-benar menggunakannya sebagai amunisi jiwanya? Tang Wulin menarik napas dalam-dalam. Dia mengangkat lengan kiri Mesya dan seberkas cahaya keemasan bersinar. Tombak naga emasnya muncul dengan luar biasa dalam genggaman mecanya. Lalu, dia melemparkannya tanpa ragu-ragu. Dia merasa lebih baik meletuskan gelembung. Golden Dragon Spear menembak dengan kecepatan kilat. Itu menyerupai bilah cahaya keemasan di langit. Seiring berjalannya waktu, hanya serangkaian suara ledakan yang bisa terdengar dari gelembung besar itu. Tang Wulin melihat lapisan demi lapisan kekuatan peledak berturut-turut meledak di langit. Gelombang kejut terbentuk melalui lapisan-lapisan dan melebar keluar. Mereka meledak dan hampir menutupi setengah dari dasar kompetisi. Awalnya, epicentrum ledakan itu cukup jauh darinya, tetapi dengan ledakan hebat ini, ia masih mengangkat Mesya dari kakinya. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya jika hal ini menimpanya. Gempa susulan dari ledakan hebat ini hampir tidak pudar ketika Mesya Bubble King muncul di hadapan Tang Wulin tanpa membuat suara. Itu muncul dengan cara yang paling membingungkan. Ketika Tang Wulin menyadarinya, apa yang dilihatnya adalah Mesya yang tertutup gelembung besar yang menabrak tanah dan lolos dari gelombang kejut ledakan dari bawahnya. Kemudian, setelah gelembung besar menghantam tanah, itu telah pulih dengan elastisitas yang kuat. Kekuatan rebound ini bahkan meningkatkan kecepatannya 2 kali lipat. Dari benturan dengan tanah, ia telah menciptakan defleksi dan muncul di hadapan Tang Wulin. Gelembung kolosal membesar sendiri secara langsung dalam upaya untuk menutupi Tang Wulin. Wow, sebuah gelembung dapat digunakan seperti itu. Petik 1. Tatapan Tang Wulin terfokus. Dia menikam dengan tombak di tangannya. Blue Silver Emperor merambat menutupi tombaknya. Pada saat yang sama, kesadaran tombak yang sangat kuat meledak. Dia tidak menghindarinya, juga tidak takut ditutupi oleh gelembung itu. Dia menusuk ke depan dengan kemauan yang gigih. Kedua lawan langsung bertabrakan satu sama lain. Tombak itu menusuk ke dalam gelembung dan gelembung itu sudah rusak. Kedua lawan saling bertabrakan dan gelembung itu menutupi Mesya Tang Wulin tanpa pertanyaan. Namun, itu tidak berhasil sepenuhnya. Itu didorong oleh anggur Blue Silver Kaisar. Ujung tombak Tang Wulin meledak dengan sinar tombak yang menekan ke depan dengan paksa saat berusaha memecahkan gelembung. Gelembung besar lainnya dirilis dari tubuh Raja Gelembung. Itu bergabung dengan gelembung sebelumnya dari dalam. Kedua Mesya dipisahkan oleh 2 lapisan gelembung ini. Mereka benar-benar tepat di depan satu sama lain. Tombak di tangannya bergetar. Mesya Tang Wulin tiba-tiba melolong marah, memekakkan telinga. Kepala naga emas besar keluar dari dada mecanya. Gelombang suara yang kuat bahkan menciptakan lapisan riak di permukaan gelembung besar. Mesya Bubble King jelas berhenti sejenak. Kilatan tombaknya meledak dan akhirnya menembus 2 lapisan gelembung dengan lancar. Itu menunjuk langsung ke kokpit pilot Bubble King. Pada saat yang sama, sementara kepala naga emas membiarkan deru yang marah, tombak Tang Wulin berdengung. Tombak standar ini sepertinya agak tidak mampu menahan energi besar yang tiba-tiba meletus. Dengan cepat hancur, tapi tombak yang terbentuk di dalam tombak itu tetap ada. Itu membawa sinar tombak emas yang bergetar yang langsung mencapai dada Raja Gelembung. Menembus. Mesya Bubble King ditembus oleh kekuatan menusuk yang menakutkan dan langsung pecah. Namun, adegan aneh juga muncul. Bagian yang pecah tiba-tiba berubah menjadi merah muda. Kemudian, itu sangat menggeliat. Pendorong di belakang Mesya Bubble King tiba-tiba bersinar terang. Ini membuatnya tiba-tiba maju dan masuk ke Mesya Tang Wulin. Tabrakan yang intens menciptakan getaran yang kuat. Penghalang pelindung di permukaan Mesya Tang Wulin tiba-tiba hancur oleh dampak. Bukan itu saja, lapisan gelembung mulai menutupi itu juga. Gelembung-gelembung itu dengan cepat berubah merah. Kaisar Blue Silver Tang Wulin tidak punya waktu untuk mendorongnya sebelum serangkaian ledakan terjadi. Pada waktu yang dibutuhkan untuk membuat percikan, tangan atas pertempuran terus bergeser dari satu sisi ke sisi lain. Untuk beberapa waktu, para penonton bingung siapa yang diuntungkan. Tang Wulin mendesak kekuatan jiwanya.
Inti jiwa dan inti naga di dalam tubuhnya berputar dengan kecepatan penuh. Semua kekuatan jiwa yang dilepaskan digunakan untuk membela diri. Pohon anggur Blue Silver Emperor yang padat dikemas menutupi mesianya dan menahan ledakan yang menimpanya berulang kali. Para penonton tidak yakin siapa yang menang. Tidak ada alasan dia tidak akan tahu. Setelah bertukar pukulan sebelumnya, orang yang dirugikan adalah dia. Ketika sinar tombak menembus mesia Bubble King, dia merasakan sesuatu yang salah. Pada saat itu, dia tidak hanya menggunakan Golden Dragon Roar, dia bahkan menggunakan ledakan naga emas. Namun, ketika itu menembus mesia lawannya, dia merasa seolah-olah dia telah menusuk zat yang sangat lengket dan tebal. Itu seperti karet lengket, tapi itu seperti gelembung dengan inti yang kuat. Bahkan kekuatan getaran yang lebih besar yang dikeluarkan oleh Golden Dragon Blast dengan cepat menghilang dalam sensasi lengket dan tebal itu. Kemudian, Bubble King mulai meluncurkan serangan balik padanya. Avatar jiwa bela diri. Tang Wulin percaya bahwa ini jelas merupakan efek yang hanya bisa dilepaskan oleh avatar jiwa bela diri lawannya. Lawannya telah memblokir serangannya dengan avatar jiwa bela dirinya dan kemudian meluncurkan serangan balik habis-habisan. Lawannya menanganinya dan membuatnya terhuyung sebelum melanjutkan dengan lebih banyak gelembung. Orang ini benar-benar menyebalkan. Sejak dia memasuki kompetisi pertempuran mesia, ini adalah pertama kalinya Tang Wulin berpikir bahwa situasinya sulit. Tidak hanya jiwa bela diri lawannya seimbang dalam pertahanan dan pelanggaran, tetapi juga bisa mengendalikan gerakan lawannya. Itu bahkan kebal terhadap serangan fisik. Itu praktis sangat kuat. Gelembungnya seperti karet. Semakin kuat serangan, semakin kuat rebound. Itu adalah jiwa bela diri yang tidak memiliki kelemahan untuk dieksploitasi. Ketika dia memikirkan hal ini, Tang Wulin tiba-tiba teringat sesuatu yang dikatakan Wu Zhangkong sebelumnya. Di dunia ini, tidak pernah ada jiwa bela diri yang tidak memiliki kelemahan. Semua jiwa bela diri memiliki tunjangan dan kekurangan mereka sendiri. Semakin kuat jiwa bela diri, kasus umumnya adalah kelemahannya akan lebih fatal. Kata-kata Wu Zhangkong terbukti benar berulang kali sepanjang proses kultivasi Tang Wulin. Ini termasuk apa yang dia katakan tentang Tang Wulin juga. Tentu saja, Blue Silver Grace-nya tidak bisa dianggap sebagai jiwa bela diri yang kuat, ada terlalu banyak masalah untuk itu. Setelah berevolusi menjadi Blue Silver Emperor, itu masih kurang dalam kekuatan ofensif. Bagaimana dengan Raja Naga Emasnya? Itu tampak seperti kekuatan garis keturunan yang sangat kuat sendiri. Namun, di balik kekuatan itu, 18 segel yang dapat membahayakan hidupnya kapan saja disembunyikan. Demikian pula, Raja Naga yang pandai Long Yue saat itu telah membuat Tang Wulin dan yang lainnya merasa hampir tidak berdaya untuk menghentikannya. Namun, dia juga punya masalah sendiri. Bahaya jiwa bela diri Raja Naga Gunung adalah emosi yang tidak stabil. Ini telah mengakibatkan dia menjadi senjata manusia kapan saja. Karenanya, dia tidak berani memanfaatkan kemampuannya sendiri juga. Jadi, apa kelemahan Raja Gelembung? Mustahil baginya untuk sesempurna itu. Salah satu bagian terpenting dari pelatihan yang diberikan Pulau Iblis kepada Tang Wulin adalah ia bisa tetap tenang terlepas dari keadaan. Ini karena gugup hanya akan memperburuk keadaan. Menghadapinya dengan tenang adalah satu-satunya cara untuk menangani hal-hal yang lebih baik. Barulah mungkin untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Justru dengan sikap seperti itu Tang Wulin mampu berpikir dengan tenang dan mencari kelemahan lawannya. Meskipun, dia mengeluarkan sejumlah besar kekuatan jiwa di bawah pemboman tanpa henti dari ledakan dan memiliki mesia yang rusak sampai tingkat tertentu. Setelah menembakkan serangkaian bom gelembung, mekanisme Bubble King juga sedikit berhenti. Itu jatuh ke tanah seolah sedang menunggu sesuatu. Sebenarnya, setelah Bubble King menerima pukulan dari Tang Wulin, itu tidak membuatnya tidak terluka. Meskipun dia telah lolos dari kematian dengan menggunakan avatar jiwa bela dirinya, ledakan naga emas yang terkandung dalam kesadaran tombaknya masih mengguncang dirinya dan dia terluka cukup parah. Dia masih meremehkan Tang Wulin. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa pertahanan rangkapnya masih akan ditembus oleh Tang Wulin. Sebenarnya, gelembung keduanya tidak sama dengan gelembung pertamanya. Kekuatan pertahanannya adalah yang terkuat di antara keterampilan jiwanya. Namun, itu masih tidak dapat memblokir serangan Tang Wulin dalam situasi seperti ini. Apa yang ditandakan ini jelas. Untungnya, dia telah mengubah kekalahannya menjadi kemenangan dengan menggunakan avatar jiwanya. Namun,
dia tidak bisa memastikan apakah lawannya masih hidup setelah dihujani bom-bomnya. Jika ini adalah situasi lain, dia tidak akan repot-repot untuk melihat kedua setelah Mesya standar telah mengambil pukulan dari bom gelembungnya. Satu bom gelembung tunggal sudah cukup untuk menghancurkan Mesya standar. Itu tidak akan terpikirkan bagi Mesya untuk diledakkan menjadi bubuk halus, bahkan. Namun, lawannya adalah seseorang yang mampu melanjutkan ke semifinal. Dia jelas bukan orang yang sederhana. Dia bisa merasakan dari tikaman sebelumnya bahwa kekuatan lain yang sangat mendominasi mengisi kesadaran tombak. Jika bukan karena refleksnya yang cepat, kompetisi ini akan berakhir dengan cepat. Bagaimana mungkin lawan seperti itu tidak membuat alarm dalam dirinya? Bab 1072. Pada saat ini, suara ledakan yang kuat sudah mendekati akhirnya. Mesya Tangulin mendarat di sela-sela tahap kompetisi dengan ledakan keras. Sulur Blue Silver Emperor-nya tampak sedikit hangus. Itu seperti kulit kentang yang hangus terbakar. Namun, tanaman merambat Blue Silver Emperor ini perlahan-lahan ditarik. Ketika mereka mundur kembali ke mechanya, mereka membuang lapisan kulit hitam seperti ular yang mengalami penumpahan. Meskipun mereka tampak jauh lebih redup daripada sebelumnya, itu jelas tidak cukup untuk membahayakan mereka. Namun, Mesya Tangulin benar-benar terlihat dalam keadaan menyesal sekarang. Lengan kiri Mesyanya hilang sebagai akibat dari ledakan. Mechanya rusak di banyak bagian, bahkan ada bagian yang menggantung di luar. Kerlip sirkuit jiwa yang tidak stabil melintas di mechanya. Tidak peduli bagaimana seseorang melihatnya, sepertinya itu akan meledak kapan saja. Bubble King duduk di dalam kokpit mechanya dengan matanya sedikit menyipit. Ini belum selesai. Bisakah dia masih mengambil lebih banyak serangan saya? Kalau begitu, berapa banyak gelembung yang bisa Anda ambil? Jika ini adalah basis budidaya, saya sudah menjadi cincin 8. Saya rasa tidak banyak yang memiliki kekuatan jiwa yang lebih kuat daripada kekuatan saya di seluruh tantangan jaringan pertempuran Star Federal Do ini. Petik 1. Dengan dorongan dari pendorong di belakangnya, Mesya Bubble King naik di atas tanah dan dengan cepat memasuki langit. Itu dibebankan langsung ke Tangulin sementara gelembung besar lain terbentuk di sekitar tubuhnya lagi pada saat yang sama. Jiwa bela dirimu, apa kelemahannya? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari Mesya di seberangnya. Suara itu sengaja diturunkan, tetapi kalimat ini telah membuat Mesya Bubble King melambat sedikit. Dengan asumsi bahwa jiwa bela diri Anda sempurna, maka Anda tidak perlu berpartisipasi dalam pertempuran Mesya. Anda harus dapat memperoleh keuntungan absolut bahkan dalam pertempuran tuan jiwa. Namun, apa yang Anda takuti? Atau mungkin, Anda terbiasa melindungi diri sendiri dengan Mesya. Itu berarti bahwa harus ada kelemahan yang sangat fatal di belakang jiwa bela diri yang kuat ini. Pada kenyataannya, Anda telah menutupi kelemahan Anda dengan Mesya Anda. Itulah sebabnya Anda adalah Master Mesya yang luar biasa, dan bukan Master Jiwa atau Master Armor pertempuran. Aku ingin tahu apakah aku benar. Petik 2. Suara Tangulin datang perlahan. Itu membuat Mesya terbang Bubble King bergerak lebih lambat dan lebih lambat. Jadi, apa kelemahanmu? Pasti itu sesuatu yang mudah terlihat dan sangat fatal. Kalau tidak, kamu tidak akan setakut ini. Biar ku tebak, gelembungmu, dalam arti tertentu, lebih seperti karet. Karet tahan air, sudah pertahanan yang kuat dan kekuatan elastis yang sangat baik. Anda bahkan bisa mengubahnya menjadi bom, itu adalah perkawinan yang penuh dengan pelanggaran dan pertahanan. Ini membuat saya takjub tanpa akhir. Gelembung seperti karet Anda bahkan tidak takut pada benda tajam, dan mereka memang tangguh. Tapi saya yakin mereka pasti punya kelemahan fatal. Lagi pula, karet punya sesuatu yang lemah, dan itu api. Petik 2. Ketika Tangulin mengucapkan kata terakhir, Mesya Bubble King dengan jelas berhenti. Bahkan sedikit bergoyang. Api, ya, karet lemah terhadap api. Itu juga sangat mungkin untuk gelembung menjadi lemah terhadap api. Raja gelembung ini benar-benar kuat, dan gaya bertarungnya juga sangat aneh. Namun, bagaimana jika gelembungnya memiliki kelemahan? Bagaimana jika kelemahan itu sama dengan karet? Petik 1. Alasan mengapa Tangulin mengatakan apa yang dia katakan bukan karena dia sudah menebaknya pada saat pertama. Sebaliknya, dia dengan cepat menganalisis apa yang dia tahu di dalam hatinya. Dia telah berbicara lantang untuk menyempatkan diri berpikir. Ketika dia mengikuti jalur pemikirannya sendiri dan berbicara apa yang dia analisis, matanya sudah semakin bersinar. Ya, karet lemah terhadap api.
Jiwa bela dirinya mungkin sangat lemah terhadap api. Petik 1. Seperti yang diharapkan, Mesya Bubble King berhenti. Dia jelas dipengaruhi oleh kata-katanya. Kekanak-kanakan. Pada saat ini, sebuah suara datang dari dalam Mesya Bubble King. Jika kamu memiliki nyala api untuk melakukannya, kamu boleh mencobanya. Saat dia mengatakan ini, gelembung muncul dari mesyanya. Tembakannya lurus ke arah Tang Wulin. Apakah Tang Wulin punya api? Tentu saja tidak. Yang paling bisa dilakukan kekuatan Golden Dragon King adalah menghasilkan cahaya yang menyerupai api. Itu bukan api sungguhan. Namun, hanya karena dia tidak dapat menghasilkan api tidak berarti bahwa dia tidak dapat menggunakan api. Seberkas cahaya hitam tiba-tiba menyebar di depan Mesya Tang Wulin. Itu tampaknya menutupi sosok raksasa Mesya standar di belakangnya. Ketika sosok besar muncul, itu menarik gelombang teriakan terkejut dari kerumunan. Itu terlalu besar, terlalu besar. Hanya segelintir orang yang menyaksikan pertandingan Tang Wulin di kompetisi divisi yang tahu bahwa ia memiliki kepemilikan seperti itu. Sosok kolosal tingginya puluhan meter. Sepasang sayap kecil yang tidak proporsional mengepakkannya dengan ringan di belakangnya. Itu membuka mulutnya yang besar dan menembakkan api liar yang terbang langsung ke arah gelembung. Gelembung itu sudah ada di atasnya. Di bawah pengaruh nyala api itu segera berhenti. Tepat ketika Tang Wulin berharap gelembung itu akan meleleh oleh api roh-roh Tuan Naganya, gelembung itu tiba-tiba melintas dengan cahaya. Tiba-tiba dipercepat dan menutupi kepala Overlord Dragon. Kemudian, dengan cepat berubah menjadi merah dan meledak dengan keras. Tubuh kolosal The Overlord Dragon bergulung-gulung di bawah ledakan. Kemudian, itu terhuyung mundur untuk 2 langkah. Itu menggelengkan kepalanya yang raksasa seolah-olah merasa pusing. Itu tidak takut api. Tanpa ragu, Overlord Dragon telah membantu Tang Wulin memblokir serangan. Namun, ini juga berarti bahwa pengurangan Tang Wulin salah. Jiwa bela diri Bubble King tidak takut pada api. Itu benar-benar tidak bisa ditembus oleh air atau api. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah itu benar-benar tidak memiliki kelemahan? Ini tidak logis sama sekali. Petik 1. Bubble King sudah mulai merilis gelembung kedua. Kemudian, yang ketiga dirilis. Kedua gelembung itu terbang ke arah yang berbeda. Salah satu dari mereka terbang ke arah Tuan Naga sementara yang lainnya terbang langsung ke Tang Wulin. Itu melengkung di udara. Kontrolnya atas hal itu sangat luar biasa. Tidak mungkin baginya untuk tidak memiliki kelemahan. Petik 1. Tang Wulin membuat mesyanya berdiri. Dia melemparkan tombak naga emasnya tepat ke gelembung yang datang padanya dan muncul di udara. Gelembung itu meledak dengan keras. Jika bukan air atau api, lalu apa kelemahannya? Bubble King sama sekali tidak tertarik dengan pemikiran Tang Wulin. Saat ini, ia berada di bawah avatar jiwa bela dirinya. Gelembungnya menjadi sangat kuat. Gelembung lain dirilis. Yang ini membesar di sekitarnya. Tang Wulin memanggil tombak naga emasnya kembali ke dirinya sendiri. Pada saat yang sama, ia memusatkan pikiran dan jiwanya pada gerakan Mesya Bubble King. Pada saat yang sama ketika Overlord Dragon memblokir gelembung kedua, tubuh kolosalnya tiba-tiba mengambil langkah ke depan dan langsung menuju ke arah Mesya Raja Gelembung. Itu meluncurkan serangan ke arahnya dengan tubuh besar sendiri. Ekor raksasanya sudah terangkat. Bahkan dengan kekuatan pertahanan raksasa Bubble King, itu tidak akan menjadi pengalaman yang menyenangkan baginya jika dia terkena ini. Itu benar-benar keberadaan seperti binatang buas. Gelembung lain dirilis. Tang Wulin saat ini berjaga-jaga. Dia tiba-tiba menyadari, sebelum gelembung Bubble King dilepaskan, jelas ada sesuatu yang berkedip di dalam gelembung itu. Meskipun itu hanya cahaya yang sangat lemah, Tang Wulin masih melihatnya dengan jelas pada saat itu. Apa itu tadi? Infus keterampilan jiwa. Petik 1. Apa yang dia khawatirkan? Apa yang dia coba sembunyikan tidak peduli apa? Petik 1. Orangnya ada di dalam Mesya dan tidak terlihat dari luar. Mungkinkah dia menyembunyikan penampilannya ketika dia melepaskan keterampilan jiwanya? Dengan kata lain, kelemahannya adalah ketika dia melepaskan keterampilan jiwanya. Petik 1. Ketika dia memikirkan hal ini, sebuah ide tiba-tiba muncul di benak Tang Wulin. Mungkin itu, dia melemparkan tombak naga emasnya lagi. Namun, gelembung kali ini berbeda dari gelembung sebelumnya. Itu menciptakan lengket yang kuat. Meskipun Golden Dragon Spear telah menusuknya, itu melekat padanya. Itu turun dari langit dan jatuh ke tanah. Untuk saat ini, ia tidak dapat membebaskan diri. Tang Wulin kehilangan senjatanya. Di mata penonton,
Tang Wulin, yang kehilangan senjatanya, seperti anak domba yang menunggu pembantaian di depan Raja Gelembung. Dia bisa jatuh kapan saja. Bab 1073. Namun, Tang Wulin yang duduk di kabin kontrol Mesya tersenyum tipis pada saat yang tepat ini. Senyum yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun. Hitunganku berikutnya akan menjadi jam kehancuranmu. Bubble King tidak merasa khawatir sedikitpun ketika dia menghadapi Overlord Dragon yang sudah menerjang ke depannya. Dia meluncurkan baling-baling jiwa di punggung Mesya dan bangkit dengan tiba-tiba ke udara untuk membuat penghindaran yang cerdik di udara. Kecepatan gerakannya dan kecepatan transformasinya terlalu banyak untuk dinikmati mata. Bisakah Mesya standar benar-benar membuat gerakan itu? Tidak ada keraguan bahwa gerakan tersebut telah melampaui kriteria standar Mesya. Orang akan melihat bahwa tampaknya ada penambahan beberapa perekat berwarna gelembung pada setiap sambungan Mesya ini. Sangat jelas bahwa perekat ini meningkatkan kapasitas beban Mesya standar. Gelembung yang dilepaskan dari tubuh Bubble King menjadi lebih besar sekarang. Sementara itu, Tang Wulin sudah dalam posisi yang benar-benar lebih rendah. Bahkan jika dia masih memiliki cara untuk melawan serangan, dia hanya bisa dipukuli secara pasif. Namun, tepat ketika gelembung besar akan segera dirilis, Mesya Bubble King berhenti di udara tiba-tiba. Jeda itu terjadi secara tak terduga. Sedemikian rupa sehingga para penonton tertegun sejenak. Kemudian, gelembung yang mengelilingi tubuhnya tiba-tiba mulai memerah. Apa yang terjadi di sana? Mengapa gelembung berubah merah begitu cepat? Saya pikir gelembung itu akan meledak ketika berubah merah. Hampir semua penonton sudah tahu bahwa warna gelembung yang berbeda menandakan fungsi yang berbeda. Namun, mereka tidak mengerti mengapa Bubble King akan menyalakan gelembungnya saat ini. Para penonton belum bereaksi terhadap situasi ketika suara ledakan keras telah meledak di udara. Gelembung yang diperbesar meledak. Apa yang terjadi? Apakah dia mencoba membakar dirinya sendiri? Petik 1. Semua hadirin bingung. Sementara Mesya Raja Gelembung telah berhasil melepaskan perisai pelindungnya, itu masih meledak menjadi bola api di dalam ledakan kuat. Kemudian ekor yang sangat tebal dan besar berkilauan dalam warna dust gold terlempar ke udara. Bola api itu diledakkan dalam sekejap dan menghasilkan rantai ledakan besar di udara. Kompetisi telah berakhir. Nomor 66, kemenangan. Dia menang. Siapa yang mengira bahwa kompetisi akan berakhir sedemikian rupa ketika pihak lain menang? Benar-benar tidak bisa dipercaya. Meskipun memiliki setiap keuntungan, itu tampak seperti Raja Gelembung telah bunuh diri. Dia telah mengambil nyawanya sendiri dan mati dengan tangannya sendiri. Mesya Tang Wulin perlahan berdiri dari tanah. Overlord Dragon yang sangat besar berdiri di sisinya dan tampak dipenuhi dengan dominasi. Namun selain dirinya sendiri tidak ada yang mau memberikan penghargaan atas kemenangan kompetisi ini kepadanya. Cukup benar, iya, bibir Tang Wulin tersenyum tipis ketika dia duduk bersila di kabin kontrol. Seperti yang diharapkan, ada cacat. Sama seperti Bubble King akan meluncurkan serangan serba terakhirnya, Tang Wulin memikirkan kemungkinan. Gelembung King Gelembung tidak memiliki rasa takut terhadap air atau api dan itu mengesankan melayani dalam serangan atau pertahanan. Namun, dia masih berusaha menyembunyikan sesuatu. Masalah yang dia coba sembunyikan tentu saja fatal bagi dirinya sendiri. Dengan demikian, Tang Wulin berpikir bahwa ada kemungkinan jenis kemampuan yang tidak dapat diisolasi oleh gelembung-gelembung bulat itu. Justru itu kekuatan spiritual. Ya, kekuatan spiritual itu. Pada setiap kesempatan ketika Bubble King melepaskan gelembungnya, dia akan berkilauan dengan cahaya yang berbeda. Itu harus dikaitkan dengan infus keterampilan jiwanya yang berbeda. Dengan kata lain, mungkin saja semua gelembung fondasinya sama. Keterampilan jiwa yang berbeda yang dimasukkan ke dalam gelembung memungkinkan gelembung memiliki berbagai jenis kemampuan. Jika prediksi Tang Wulin benar, maka setiap kali Bubble King terlibat dalam proses menanamkan keterampilan jiwanya ke dalam gelembung, itu juga saat di mana kemungkinan besar gelembung-gelembung itu dalam kesulitan. Bubble King sedang menyembunyikan proses dirinya menanamkan keterampilan jiwanya di dalamnya. Ada juga kemungkinan lain, gelembung itu tidak stabil pada mereka sendiri, jadi dia perlu melakukan kontrol yang intens untuk memungkinkan gelembung mencapai tujuan pertempuran yang sebenarnya. Dalam hal ini, Tang Wulin pertama kali memikirkan masalah sehubungan dengan kekuatan spiritual. Dengan kata lain, gelembung Bubble King sangat mungkin terganggu sementara menanamkan keterampilan di dalamnya.
Tidak semua orang dilengkapi dengan kemampuan yang berhubungan dengan kekuatan spiritual dan ada juga sangat sedikit atribut spiritual yang menguasai jiwa. Namun orang tidak boleh lupa bahwa Tang Sekte memiliki teknik yang dikenal sebagai Purple Demon Eyes, yang merupakan metode yang sangat baik untuk menumbuhkan roh seseorang dan juga secara kebetulan berfungsi sebagai serangan spiritual. Semakin kuat kekuatan spiritual seseorang, semakin baik efek Purple Demon Eyes. Kekuatan spiritual Tang Wulin sudah mendekati ranah spirit domain, jadi tidak ada keraguan tentang seberapa kuat kekuatan spiritualnya. Tidak banyak pembangkit tenaga listrik titel Douluo yang layak menjadi lawannya. Dalam hal ini, orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya Purple Demon Eyes-nya. Oleh karena itu, ia melakukan upaya tepat saat lawan melepaskan keterampilan jiwanya. Ternyata dia benar, ketika gelembung itu di luar kendali, atau dengan kata lain ketika Raja Gelembung kehilangan kendali untuk sementara waktu, ledakan itu terjadi. Tindakan Bubble King setara dengan membakar dirinya sendiri. Namun, Tang Wulin masih sangat mengagumi Raja Gelembung. Meskipun Bubble King kalah darinya, dia tidak mengemudikan mecha standar dalam perjalanan kehidupan nyata. Selama dia mampu memberikan kemampuan yang sangat kuat dalam pertahanan spiritual untuk mechanya sendiri, dia hampir akan membuat dirinya tak terkalahkan. Tidak heran dia memilih untuk menjadi Master Mecha dan sangat mungkin menjadi Master Mecha yang bahkan bukan Master Armor Tempur. Ini adalah bagian misterius dari latar belakangnya. Tidak peduli bagaimana seseorang menggambarkannya, dia akan selalu menjadi orang tingkat puncak absolut di dunia Mecha. Memenangkan babak ini setidaknya tidak terasa menyedihkan seperti saat ia bertarung melawan Gale Sabre Demon Sima Jinchi. Setidaknya dia mengerti bagaimana dia menang, tetapi Tang Wulin tidak merasa terlalu bersemangat di hatinya, melainkan dia merasa lebih kagum terhadap Raja Gelembung. Kompetisi tahun ini memungkinkan dia untuk menyaksikan kemampuan banyak pembangkit tenaga listrik. Dia juga telah melihat bahwa dunia ini sangat besar dan tidak ada yang tak terbayangkan. Dia telah menyaksikan begitu banyak jiwa bela diri yang aneh dan aneh, keterampilan jiwa dan juga segala macam metode pertempuran aneh. Dia bisa menggambarkan pengalaman ini sebagai pembuka mata. Adapun peningkatan pengalaman tempurnya yang sebenarnya, itu hanyalah sesuatu yang tidak bisa diukur oleh metode budidaya lain di masa lalu. Untuk itu, Tang Wulin pernah bersyukur atas Blood One dari lubuk hatinya. Dia berterima kasih atas Douluo Chaodezi yang tak berperasaan itu karena dia yang membuatnya mengambil jalan ini. Di sisi lain, Tang Wulin adalah darah 9 di Batalion Darah Dewa Darah Angkatan Darat. Dia sudah bisa menyebut dirinya darah 9 dengan bermartabat sekarang. Dia telah berhasil memasuki final pertarungan Master Jiwa dan pertempuran Mecha. Selain itu, Tang Wulin juga menemukan bahwa ia kemungkinan besar sudah mengungkapkan identitasnya. Setiap penonton yang telah memperhatikannya dengan segera akan segera menyadari bahwa kemampuannya sebagian besar tumpang tindih dengan Raja Naga Emas setelah dia menggunakan Golden Dragon Roar. Dia berhasil memasuki final kedua kompetisi besar secara bersamaan dengan bergantung pada usahanya sendiri. Dapat dikatakan bahwa dia sudah menjadi pemenang sebenarnya dari tantangan jaringan pertempuran Do Star Federal tahun ini sekarang. Adapun sesak napas penonton dan diskusi bingung setelah kompetisi, Tang Wulin tidak terlalu memperhatikan itu. Dia meninggalkan Stardow Cabin dan hal pertama yang dia lakukan adalah mandi air panas yang layak. Terus terang, meskipun itu adalah pertempuran di Stardow Battle Network pada saat itu, pertarungan yang sulit dengan Bubble King masih membuat Tang Wulin merasa lengket di sekujur tubuhnya dengan ketidaknyamanan yang tak terkatakan. Dia merasa jauh lebih baik setelah mandi. Lawan dari semifinal sudah sangat sulit untuk dihadapi, lalu bagaimana dengan final? Sudah lama sekali sejak Tang Wulin mengantisipasi sesuatu yang sangat buruk. Di sisi lain, dia benar-benar dipenuhi dengan antisipasi terhadap jaringan tantangan pertempuran Stardow Federal sekarang. Dia sudah berada di titik di mana dia tidak bisa lagi berpikir apakah dia bisa menjadi juara akhir. Pengalaman bertarung dengan lawan sekuat itu bahkan lebih menyenangkan daripada menjadi juara karena ini adalah ritual peralihan untuk pengangkatannya di masa depan. Dia tidak bermeditasi karena dia memenangkan pertempuran hari ini melalui kebijaksanaannya sebagian besar. Pada kenyataannya, dia masih memiliki banyak rencana darurat yang belum dia gunakan dan hanya menggunakan sebagian kecil dari keterampilan jiwanya. Dia masih memiliki Gold Song yang belum dia lepaskan juga. Dengan demikian, dia tidak akan kalah dalam kompetisi bahkan jika dia belum menemukan kelemahan Raja Gelembung. Namun,
Itu masih hal yang sangat menggembirakan baginya untuk dapat mengalahkan lawan dengan kecerdasannya. Dia keluar dari kamarnya tetapi dia tidak pergi ke tempat istirahat. Benar-benar ada terlalu banyak orang di daerah peristirahatan sekarang, terutama ketika hampir semua orang dari tentara mengenalnya. Dia tidak bisa lagi menemukan ketenangan dan kedamaian yang dia cari di kafe. Dia membuka pintu ke bengkel penempaannya saat dia berjalan ke dalam ruangan. Sudah beberapa waktu sejak kunjungan terakhirnya ke sini karena dia sibuk terlibat dalam hal-hal yang berkaitan dengan final baru-baru ini. Dia melihat meja tempa yang dikenalnya. Meskipun logam sedingin es, hatinya terbakar panas dengan gairah. Dia masih memiliki banyak tugas yang harus dilakukan setelah kompetisi kali ini berakhir. Pertama, dia akan mempersiapkan semua logam yang dibutuhkan untuk armor pertempuran 3 kata. Dia setidaknya akan menempa bentuk dasar. Juga, ia akan menempa dirinya sendiri mecha menggunakan bahan terbaik yang tersedia. Mecha yang paling cocok untuk dirinya sendiri. Dia telah menumbuhkan minat mendalam dan keterikatan pada mecha setelah terlibat dalam pertempuran mecha dan melalui bimbingan Ling Yue. Identitas dari Master Armor Tempur dan Master Mecha seharusnya tumpang tindih. Sungguh sia-sia bahwa mecha standar tidak bisa membiarkan itu sama sekali untuk ruang di dalam mecha standar bahkan tidak cukup baginya untuk dibalut dalam baju perang pada saat yang sama. Bab 1074. Di sisi lain, itu berbeda ketika dia menempa sesuai dengan kebutuhannya. Jika dia masih bisa memiliki mecha hitam ekstra, maka kemampuannya untuk mempertahankan pertarungan dan kemampuan bertarungnya secara keseluruhan tentu akan membuat lompatan besar lainnya. Dia sudah menetapkan tujuannya sendiri. Tujuannya adalah untuk secara bertahap meningkatkan kekuatan jiwanya dengan stabilitas dan berusaha untuk mencapai peringkat Soul Sage sesegera mungkin. Pada saat yang sama, ia akan menyiapkan bahan armor pertempuran 3 kata sebelum ia mencurahkan seluruh upayanya untuk membuat mecha yang menjadi miliknya sendiri. Ketika semua tugas ini selesai dan jika dia bisa mencapai tingkat dasar tertentu, dia berencana untuk memulai upayanya dalam memulihkan Akademi Shrek. Pada saat itu, dia juga perlu bertemu dengan teman-temannya satu kali untuk melewati mereka 100.000 jiwa roh mereka. Kemampuan Shrek Seven Monster tentu saja perlu untuk mencapai ketinggian keseluruhan, sehingga mereka dapat melatih lebih banyak pengaruh di pasukan juga. Tentu saja, semua upaya ini jauh dari memadai. Setidaknya itu tidak cukup untuk saat ini. Tang Wulin bertanya-tanya kapan mereka bertuju akan mencapai peringkat judul Douluo. Hanya dengan begitu mereka benar-benar dapat memperoleh tingkat hak berbicara tertentu di dunia, pasukan, dan parlemen Tuan Jiwa. Mereka sangat mungkin menghadapi strata parlementer yang menentang keberadaan Akademi Shrek. Di sisi lain, lawan paling kuat yang berasal dari lapisan itu sangat mungkin adalah Pagoda Roh juga. Tang Wulin tidak pernah berpikir bahwa ia dapat mendukung situasi semacam ini sendirian. Mereka akan membutuhkan lebih banyak bantuan, dan mereka juga harus berada pada posisi yang lebih tinggi di benua dengan kemampuan keseluruhan yang bahkan lebih kuat. Oleh karena itu, mereka perlu waktu untuk mengakumulasikan semua poin yang disebutkan di atas. Setelah waktunya di Tentara Dewa Darah, kebencian di hati Tang Wulin telah mereda. Ketidaktahuannya berkurang sementara dia menjadi lebih mantap dan berpandangan jauh ke depan. Bagaimanapun, ada lebih dari sekadar dirinya sendiri dalam hal ini. Bagaimanapun, dia masih mendapat dukungan Tang Sekte. Fokus utamanya adalah memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia untuk menjadikan dirinya cukup kuat untuk mencapai tujuannya. Segera, suara ketukan berirama terdengar di bengkel penempaan. Kedengarannya mirip dengan tetesan hujan yang berirama di atas daun pisang, sementara sesekali capung menyusuri permukaan air. Suara ketukan itu menyenangkan namun dipenuhi dengan ritme. Tindakan menempa secara bertahap menenangkan keadaan pikiran Tang Wulin, sehingga ia bisa mengalami kedalaman logam. Dia ada di final, dia ada di kedua sisi final. Ini benar-benar puncak kesempurnaan, bukan? Ekspresi Zhang Huanyun sedikit aneh. Sebenarnya, hatinya berdarah. Kembali pada awalnya, jika dia mendorong dirinya sedikit lebih keras mungkin dia bisa memenangkan anak itu. Sekarang dia memikirkannya, itu tidak seperti dia tidak punya kesempatan hari ini. Bocah itu pernah menyerang dirinya sendiri pada saat itu, bukan? Jika dia bisa menggunakan poin ini untuk melawannya, bahkan lelaki tua Cao Dezi tidak mungkin menyelamatkannya. Zhang Huanyun menyalahkan dirinya sendiri. Dia terlalu baik. Zhang Huanyun menyaksikan persaingan antara Tang Wulin dan Bubble King saat dia menghela nafas dalam-dalam di hatinya.
Apakah kamu lebih percaya pada penilaianku sekarang? Sebuah suara dengan nada humor tiba-tiba terdengar di telinganya. Zhang Huanyun berbicara dengan nada yang tidak menyenangkan, tidak tahukah kamu bagaimana cara mengetuk lebih dulu? Kami teman lama, tidakkah akan mengetuk kami lebih jauh? Seseorang sudah duduk di seberang meja kantornya. Itu adalah Herles Douluo, orang yang masih dia keluhkan sebelumnya. Rencana macam apa yang kamu miliki sekarang? Zhang Huanyun menatap Cao Dezi yang duduk di hadapannya sendiri dengan tatapan terbakar. Cao Dezi tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, kamu memiliki indera penciuman yang tajam ya. Aku di sini untuk bertemu dan berbicara dengan kamu, jangan menjadi pria kecil yang terus berpikir tentang bagaimana anak itu bukan milikmu. Aku bisa merasakan bahwa dia semakin dekat dan semakin dewasa. Dia jauh lebih baik daripada yang aku bayangkan. Jadi aku tidak bisa tidak mengatakan bahwa Akademi Shrek ini benar-benar dilengkapi dengan pandangan ke depan yang tidak kita ketahui. Zhang Huanyun mencibir mengatakan, hei, akademi itu adalah akademi nomor 1 di benua itu dengan lebih dari 20.000 tahun sejarah. Sebuah akademi yang mampu mengedepankan moto, memproduksi monster saja, bukan manusia biasa, sejak lebih dari 20.000 tahun lalu. Bagaimana kita bisa setara dengan akademi ketika datang ke pilihan orang kita? Omong-omong, Tang Sekte Anda juga telah ada selama hampir 20.000 tahun, kan? Ini juga dianggap sebagai keturunan linear Shrek, jadi bagaimana datang Tang Sekte tidak memiliki penilaian yang baik? Petik 2. Cao Dezi berkata dengan nada yang tidak menyenangkan, aku di sini bukan untuk bertengkar denganmu. Aku akan memberitahumu rencananya dan kamu akan membantuku membuat kelalaian yang baik dan mengisi kekurangan. Di bagian abisal, berdebar, suara berdebar lembut mentransmisikan dari bagian abisal. Jiang Wuyue mengerutkan kening saat tatapannya tertuju ke arah lorong yang kosong. Dia bertanya kepada asistennya di sampingnya, sudahkah Anda melakukan penyelidikan yang cermat? Komandan Batalion, aku sudah menggunakan detektor untuk melakukan investigasi menyeluruh. Tidak ada penampilan aura makhluk abisal. Bahkan Demon Possession tidak bisa bersembunyi dari pengembangan peralatan pengintaian terbaru kita. Setidaknya di pihak kita, saya dapat mengkonfirmasi bahwa tidak ada keberadaan makhluk abisal. Buk-buk. Jadi dari mana datangnya suara ini? Tanya Jiang Wuyue dengan tidak puas. Asisten berbicara dengan senyum pahit, saya tidak tahu. Kami sudah memeriksa setiap bagian dan hasilnya semua sama. Benar-benar, tidak ada tanda-tanda makhluk abisal. Komandan Batalion, tidak perlu bagi Anda untuk menjadi terlalu hati-hati. Sisi abisal baru-baru ini berlalu dengan benar. Menurut catatan selama beberapa ribu tahun terakhir, seharusnya tidak ada serangan skala besar dalam setidaknya 20-30 tahun lagi. Bahkan jika dampak dari abisal pasang ini waktu tidak sekeras sebelumnya dan makhluk-makhluk abisal tidak menderita kerugian besar, tetapi paling tidak, saya tidak berpikir mereka memiliki kemampuan untuk menagih lagi dalam waktu singkat, 1 atau 2 tahun stabilitas di sini. Petik 2. Aku juga berharap begitu. Hanya saja aku merasa sedikit tidak nyaman akhir-akhir ini. Bagaimanapun, tegaskan semua orang. Sekaranglah saatnya untuk jam tangan kita. Tidak ada yang bisa terjadi selama periode waktu ini, mengerti? Iya Pak. Jiang Wuyue merasa dadanya sedikit rileks setelah membagikan sisanya kepada bawahannya. Mungkin, itu karena dia merasa agak stres baru-baru ini sehingga dia bertindak dengan kewaspadaan seperti itu. Bukan berarti tidak pernah ada suara-suara aneh yang dipancarkan dari bagian abisal di masa lalu. Bagaimanapun, tidak ada yang keluar dari pengintaian jadi dia harus membiarkannya begitu saja. Begitu dia menyadari betapa stresnya dia baru-baru ini, dia sangat marah. Penyebab stresnya justru berasal dari Tang Wulin. Bocah itu juga terlalu sesat. Dia seharusnya berada di semifinal pertarungan Mesya sekarang, kan? Kalah, dia seharusnya kalah. Jika dia benar-benar bisa memasuki final untuk kedua pertempuran, bocah itu seharusnya tidak hidup lagi. Itu tidak lama sejak saat ia adalah generasi muda tipe idola di Blood God Army. Sejak Tang Wulin menerima hasil yang mengesankan dari kompetisi tahun ini, tidak ada yang tersisa untuknya. Dia bahkan merasa lebih khawatir karena Long Yuxue masih tetap setengah hati tentangnya. Jelas bahwa Long Yuxue tidak memiliki pemikiran tentang Tang Wulin namun dia masih tidak akan memberinya jawaban. Bahkan saudara perempuannya tidak mampu membantunya sekarang untuk masalah ini. Dia selalu berbicara tentang bagaimana dia memiliki kecerdasan emosi yang rendah. Bagaimana kecerdasan emosi saya rendah?
Saya pikir saya hanya sedikit ceroboh dalam hal pilihan kata-kata saya. Meskipun Jiang Wuyue merasa kesal tidak ada yang bisa dia lakukan. Saya akan menunggu sampai putaran jam tangan ini berakhir sebelum saya bertemu dengan Long Yuxue untuk diskusi menyeluruh. Jika semuanya gagal, maka aku akan mengakui perasaanku padanya kali ini. Kemudian, saya akan menguntit dan bertahan sampai dia setuju. Bagaimanapun, aku akan bertarung habis-habisan. Petik 1. Perikop abisal itu kembali sunyi sekali lagi. Sama sekali tidak ada tanda-tanda makhluk abisal di ke-36 cabang, tetapi bagian dalam dari bagian utama yang disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung tampaknya bergetar dan gemetar dengan lembut disertai dengan suara debaran lembut. Tang Wulin merasa nyaman di sekujur tubuhnya setelah kembali dari bengkel penempaan ke kamarnya. Perasaan itu berasal dari kemampuan untuk melepaskan dirinya ke isi hatinya. Setiap ketukan yang dia lakukan selama proses penempaan terasa seolah-olah dia bisa sepenuhnya melepaskan kekesalan dalam hatinya dan meningkatkan semangatnya. Ketika dia kembali ke tempat tinggalnya, dia menemukan dengan heran bahwa kekuatan rohaninya meningkat walaupun hanya melalui 2 putaran semifinal. Dia bisa merasakan peningkatan itu dengan jelas. Seperti yang diharapkan, dia hanya bisa membaik dengan stres. Tidak hanya kekuatan spiritualnya meningkat, tetapi tombak naga emasnya juga telah berubah. Bab 1075. Tang Wulin tidak menyadari perasaan ini setelah pertempurannya dengan Gale Saber Demon, Sima Jinchi. Tapi dia mulai merasakan sesuatu yang berbeda sejak pertempuran dengan Bubble King kemarin. Sepertinya Golden Dragon Spear diam-diam menjalani transformasi juga. Masih sulit baginya untuk memperhatikan transformasi ini pada awalnya. Dia hanya merasa ada sesuatu yang berbeda dengan Golden Dragon Spear. Di sisi lain, ketika seluruh tubuhnya menjadi tenang setelah kerja kerasnya, ia berhasil menemukan perbedaan di dalamnya. Tombak naga emas menjadi lebih tajam sekarang. Dengan kata-kata yang lebih sederhana, jelas bahwa Dragon Slaying Saber sangat diuntungkan setelah stimulasi dari Golden Dragon Spear selama pertempuran dengan Gale Saber Demon. Tapi bagaimana dengan tombak naga emas? Apa yang diperolehnya? Tang Wulin merasakan dengan tenang sejenak sebelum dia perlahan-lahan mengerti bahwa Dragon Slaying Sabre bertindak seperti batu gerindra untuk Golden Dragon Spear. Setiap tabrakan antara kedua senjata ini membuat Golden Dragon Spear lebih tajam dan itu bahkan bisa digambarkan sebagai cahaya tombak yang terungkap sepenuhnya. Dia mampu menembus pertahanan terkuat Bubble King bukan hanya karena dia menggunakan Golden Dragon Tremor Burst pada saat itu, tetapi juga karena tombak naga emas lebih tajam dari sebelumnya. Rasanya seperti tombak naga emas dipertajam selama proses. Itu sangat tajam sehingga membuat satu gemetar. Bahkan koordinasi antara kesadaran tombaknya dan tombak naga emas menjadi lebih sempurna seolah kedua belah pihak saling mengenal satu sama lain sekarang. Jadi ternyata Dragon Slaying Sabre mampu memberi manfaat pada Golden Dragon Spear dengan cara seperti itu. Selain itu, Tang Wulin bisa merasakan bahwa Golden Dragon Spear berhasil mempromosikan Dragon Slaying Saber juga. Situasi saling menguntungkan secara alami mengakibatkan Tang Wulin memiliki kesan yang baik tentang Sima Jinchi. Jika dia dapat memiliki kesempatan, dia benar-benar ingin bertemu Sima Jinchi di kehidupan nyata. Golden Dragon Spear benar-benar senjata surgawi. Itu hanyalah kesempatan sekali dalam bulan biru bagi tombak naga emas untuk mempromosikan senjata surgawi lainnya. Betapa menyia-nyiakannya bahwa Gale Saber Demon berada di Korps Tentara Selatan saat ini. Korps Tentara Selatan terletak jauh, sehingga Tang Wulin tidak punya waktu untuk berkunjung ke orang ini dalam waktu yang singkat. Pada saat kompetisi berakhir, Tang Wulin akan mengajukan permohonan cuti dari Blood One dan jika dia memiliki waktu yang cukup dia akan membawa Gu Yue untuk perjalanan ke Korps Angkatan Darat Selatan. Dia juga ingin melihat bagaimana Zheng Yu dan Xiaoyan lakukan di sana juga. Tidak, seluruh tubuh Tang Wulin bergetar tiba-tiba. Golden Dragon Spear bersentuhan dengan Dragon Slaying Saber dalam kompetisi Stardow Battle Network. Tidak mungkin untuk mengambil apapun kecuali pengalaman pertempuran yang sebenarnya dari Stardow Battle Network. Jadi bagaimana Golden Dragon Spear berhasil dipertajam oleh Dragon Slaying Sabre? Ini tidak masuk akal. Petik 1. Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening ketika dia memikirkan hal ini. Tidak ada keraguan bahwa kehadiran Dragon Slaying Saber membuatnya menemukan beberapa misteri mendalam dari Golden Dragon Spear. Di sisi lain, misteri mendalam ini sangat mungkin terkait dengan bagaimana Tang Wulin dapat membuat tombak naga emas lebih kuat di masa depan. Dengan kata lain,
Golden Dragon Spear seharusnya menjadi bagian dari kemampuan Tang Wulin. Selain itu adalah bagian yang sangat kuat. Jika Tang Wulin digambarkan sebagai Raja Naga Emas, maka tombak naga emas dianggap sebagai taring Raja Naga Emas. Tidak ada keraguan bahwa lebih tajam taringnya, yang lebih mengerikan adalah kemampuan menyerang Raja Naga Emas. Namun, bagaimana Dragon Slaying Sabre sebenarnya penajaman Golden Dragon Spear? Ya, Tang Wulin sudah bisa menyimpulkan bahwa Golden Dragon Spear tidak diasah melalui proses penggilingan melainkan diasah sendiri setelah distimulasi oleh Dragon Slaying Sabre. Adapun rincian spesifik dari acara ini, Tang Wulin tidak tahu. Apapun itu, sepertinya Tang Wulin perlu mencari cara untuk bertemu Sima Jinci. Jika Dragon Slaying Saber miliknya juga merupakan senjata surgawi, maka ketika kedua senjata surgawi yang hebat ini bersentuhan satu sama lain di kehidupan nyata, Tang Wulin tentu bisa mengetahui apa yang terjadi. Tang Wulin menghentikan perenungannya dan menyalakan layar jiwa di kamarnya. Dia jarang menyalakan layar jiwa pada hari-hari biasa. Sebagai Blood Nine, tempat tinggalnya tampak polos namun semua perlengkapannya di ruangan itu adalah yang terbaik dalam kenyataan. Dia melihat-lihat saluran dan segera menemukan apa yang dia cari. Layar menampilkan kolisem besar diikuti oleh hitungan mundur 5, 4, 3, 2, 1. Tidak ada keraguan bahwa Tang Wulin lebih dari terbiasa dengan semua ini. Dia sedang menonton salah satu kompetisi di tantangan Stardew Battle Network Federal. Di layar, dua orang berdiri saling berhadapan ketika mereka menatap lawan mereka di depan. Salah satunya tinggi dan besar dengan sosok besar yang tidak biasa. Meskipun aturan Stardew Battle Network membatasi penampilan seseorang, seseorang masih bisa dengan jelas melihat otot-otot menakutkan yang membuncit seluruh tubuhnya. Sosok orang ini jelas merupakan sosok yang jarang terlihat dibandingkan dengan orang biasa. Tingginya melebihi 2,5 meter dan lebar bahunya setidaknya 2 kali lipat dari orang biasa. Lengannya mandul dan dengan demikian memperlihatkan otot yang hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan. Pembuluh darah pada otot-otot itu tampak sangat keterlaluan sehingga mereka mirip dengan ular di kulitnya. Setelah pengumuman dimulainya kompetisi, dia mengepalkan tinjunya di samping, sementara lengannya bergetar keras. Seketika, getaran kuat meledak dari tubuhnya. Ledakan, ukuran tubuhnya dengan cepat berlipat ganda. Segera setelah itu, lapisan warna merah cerah muncul di permukaan tubuhnya. Merah terang bukan warna nyala api, tetapi lebih mirip dengan warna darah segar. Warna merah cerah membuatnya tampak sangat menakutkan. Lapisan lurik yang tersusun rapi juga muncul di kulit merahnya yang cerah. Ketika dia melihat cobaan ini, Tang Wulin tidak bisa menahan untuk menyipitkan matanya sementara cahaya keemasan melintas di dalamnya. Itu teknik rahasia tubuh sekte. Dia benar, dia bisa melihat sekilas bahwa pembangkit tenaga listrik dengan sosok kekar yang tak tertandingi menggunakan kemampuan berdasarkan salah satu teknik rahasia body sect. Bagaimana dia tidak bisa mengenali itu ketika dia adalah penerus master sekte tubuh sekte saat ini? Teknik rahasianya sangat mendominasi dan seseorang perlu berendam dalam ramuan yang terbuat dari harta surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya. Dari saat orang itu lahir dia perlu berendam di ramuan selama 10 tahun. Orang tidak boleh berasumsi bahwa berendam di surga dan harta di bumi adalah pengalaman yang nyaman. Sebaliknya, ketika berendam di ramuan yang terbuat dari harta surga dan bumi seseorang harus menanggung jumlah rasa sakit yang tak terbayangkan di luar tingkat manusia biasa. Selain itu, seseorang harus menanggungnya sejak masa bayi sehingga rasa sakit yang diderita selama proses itu bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan. Teknik rahasia tubuh khusus ini dikenal sebagai penyempurnaan tubuh bawaan. Itu jauh lebih kuat daripada metode yang diadopsi Tang Wulin. Kualitas bawaan Tang Wulin sudah terbentuk sehingga Mu Ye memilih untuk menggunakan bentuk teknik Acquired Secret yang paling sulit pada Tang Wulin. Itu juga akan menghasilkan kemajuan besar pada tubuh seseorang tetapi ini masih jauh berbeda dibandingkan dengan teknik rahasia bawaan. Tidak hanya teknik rahasia bawaan merupakan penderitaan, tetapi juga sangat melelahkan untuk digunakan. Bahkan sekte yang kuat seperti sekte tubuh merasa sangat sulit untuk mempertahankan praktik ini karena mereka hanya dapat mengumpulkan kumpulan harta surga dan bumi yang digunakan untuk teknik rahasia bawaan sekali setiap beberapa abad. Di sisi lain, jika tubuh bayi yang dipilih tidak mampu menahan proses teknik rahasia atau kemauan bayi lemah, maka teknik rahasia akan gagal. Anak yang mengolah teknik rahasia akan mati sebagai akibatnya dan semua eliksir akan sia-sia.
Teknik rahasia bawaan seperti itu adalah alasan mengapa Body Sect terus-menerus merendahkan selama bertahun-tahun. Selama 4 abad terakhir, tidak ada yang berhasil menumbuhkan menggunakan teknik rahasia bawaan sampai orang ini dari generasi ini. Orang yang ditonton Tang Wulin dalam rekaman akhirnya berhasil. Kakak murid senior Tang Wulin yang belum pernah dia temui sebelumnya. Dia juga murid Mu Ye dan telah mengembangkan teknik rahasia bawaan tubuh sekte sejak usia muda sehingga sekte memiliki harapan besar padanya. Hampir seluruh sekte telah mengantisipasi baginya untuk memiliki beberapa terobosan sehingga dia bisa memimpin Body Sect kembali ke kejayaannya. Betapa sia-sianya bahwa dengan penggunaan peralatan modern seperti baju zirah dan mesya, kemampuan tubuh master jiwa tidak sepenting sebelumnya. Jelas bahwa keinginan sekte tubuh bagi orang ini untuk menghidupkan kembali sekte itu tidak mudah dicapai. Namun, mereka akhirnya punya harapan. Mu Ye pernah memberitahu Tang Wulin bahwa ketika dia pertama kali mengambil Tang Wulin sebagai muridnya, dia akan mengolah Tang Wulin sebagai pengganti saudara murid senior ini. Jika orang ini meninggal sebelum waktunya, Body Sect masih akan memiliki warisan murni setidaknya. Teknik rahasia bawaan mengharuskan kultivator untuk berendam selama 10 tahun dan 10 tahun periode kultivasi secara bersamaan, sehingga orang tersebut dapat benar-benar mengendalikan tubuhnya. Setelah orang itu berhasil, dia akan secara otomatis menjadi penerus master sekte tubuh. Saudara senior murid Tang Wulin ini meskipun berhasil, tetapi Tang Wulin pernah mengetahui dari Mu Ye bahwa ada beberapa masalah dengannya. Tekadnya cukup kuat sehingga dia berhasil sementara kekayaan alamnya juga sempurna. Tetapi satu-satunya masalah adalah bahwa perkembangan otaknya tampaknya tertegun yang mengakibatkan dia menjadi bodoh dengan kekurangan dalam temperamennya. Mu Ye pernah mengatakan pada Tang Wulin untuk menjaga saudara laki-lakinya yang senior jika dia ingin hidup mengembara dari satu tempat ke tempat di masa depan. Tidak ada keraguan bahwa saudara lelaki seniornya akhirnya berhasil menumbuhkan teknik rahasia bawaan yang sangat langka. Dia akhirnya menyelesaikan masa magangnya. Selain itu, kemampuan yang dia tunjukkan sangat kuat juga. Tang Wulin dengan penuh perhatian menyaksikan kompetisi di layar. Dia tidak punya pilihan selain menonton karena saudara senior muridnya yang tubuhnya telah membengkak hingga lebih dari 4 meter sementara ditutupi oleh pita merah darah dan tulisan suci emas di kulitnya di layar sekarang akan menjadi lawan Tang Wulin di putaran final besok. Ya, pertandingan terakhir Federal Stardoll Battle Network Challenge akan menjadi pertempuran internal Body Sect. Tang Wulin bahkan tidak perlu bertanya, dia tahu bahwa gurunya pasti akan dalam suasana hati yang sangat baik saat ini. Bab 1076. Meskipun Tang Wulin berusaha yang terbaik untuk menyembunyikan kemampuannya berkali-kali, tidak mungkin bagi orang-orang yang dekat dengannya tidak mengenali basis kultivasinya, mengesampingkan fakta bahwa orang itu adalah gurunya. Senior, tolong biarkan saya melihat teknik rahasia bawaan tubuh sekte Anda. Seberapa kuat itu sebenarnya? Sudah waktunya bagi saya untuk mengamati dengan ama sekarang. Petik 1. Saat ini, di layar sebelum Tang Wulin, saudara senior murid yang menciptakan gerakan mengejutkan di tempat kejadian tadi sudah bergerak. Tubuh ditutupi oleh kulit merah cerah sedang mengisi maju dengan langkah besar disertai dengan energi tirani. Setiap langkah yang diambilnya mirip dengan palu perang yang mengetuk panggung kompetisi dan menghasilkan suara dentuman keras. Murid senior Tang Wulin bernama Aruheng. Seolah-olah sepasang matanya berkilauan dengan sinar keemasan menembakkan sinar pembunuh yang tak terhitung jumlahnya. Auranya begitu kuat sehingga esensi darah tebal telah mengembun menjadi bentuk manusia besar yang tingginya puluhan meter di belakang punggungnya. Selain dirinya sendiri, ini adalah pertama kalinya Tang Wulin menyaksikan seseorang dengan kekuatan esensi darah yang kuat sejauh ini. Orang ini pantas mendapatkan reputasi sebagai satu-satunya orang yang mampu menumbuhkan teknik rahasia bawaan sekte tubuh dalam beberapa abad terakhir. Dapat dikatakan bahwa sekte tubuh telah menginvestasikan semua sumber dayanya yang telah dikumpulkan selama berabad-abad untuk mensukseskan budidaya Aruheng dan kali ini, sekte tubuh akan membuatnya terkenal melalui kompetisi ini. The Body Sect adalah salah satu sekte paling bergengsi di zaman kuno. Itu adalah sekte yang mampu berdiri melawan Akademi Shrek dan sekte Tang. Tetapi dengan perkembangan teknologi jiwa yang datang sesudahnya, seiring dengan sulitnya pengembangan teknik rahasia tubuh sekte secara bertahap mulai menurun. Beberapa teknik rahasia sudah hilang. Seseorang seperti Aruheng yang mampu dengan sukses menumbuhkan teknik rahasia bawaan akhirnya keluar dari generasi ini. Jadi Body Sect telah mempertimbangkan upayanya sebagai taruhan semua yang dimilikinya dalam satu baris.
Ini sepenuhnya mendukung pria ini untuk membentuk pengaruh yang memadai di benua itu untuk mengembangkan sekte tubuh lebih baik. Jumlah master jiwa yang memiliki jiwa bela diri tubuh kecil. Jika sekte tubuh tidak bisa menyerap murid lagi, maka masa depan hanya akan tumbuh lebih keras dan bahkan mungkin bahwa sekte bisa berjalan di jalan kepunahan. Di layar, lawan yang berdiri di seberang Aruheng saat ini sedang mengalami beberapa perubahan yang mengerikan juga. Mata orang itu berubah hijau jade sementara 2 cincin jiwa ungu dan 6 hitam muncul dari bawah kakinya dan dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, lapisan sisik hijau menutupi kulitnya yang terbuka. Tubuhnya membengkak hingga 3 meter dan lapisan udara hijau berputar di sekujur tubuhnya. Ruheng benar-benar dapat digambarkan sebagai kartu truf tubuh sekte. Dia sudah cukup kuat dan dinobatkan sebagai Raja Kekuatan dalam kompetisi tahun ini. Di sisi lain, lawan yang berdiri di seberangnya dijuluki Raja Giok. Jiwa bela dirinya adalah Kilin Kristal Giok. Meskipun Ruheng tidak berada di peringkat pertama dalam taruhan di antara semua kontestan, peluangnya hanya di bawah Tang Wulin dan peringkat keempat. Orang yang menduduki peringkat pertama adalah Raja Giok yang berdiri di hadapan Aruheng. Jiwa bela diri Jade adalah varian Martial Soul. Selain itu adalah varian dengan garis keturunan kuno. Pada zaman kuno, binatang buas Kilin adalah makhluk yang lebih jarang daripada naga raksasa, tetapi kemampuannya setara dengan Raja Naga. Jiwa bela diri yang terbangun oleh orang ini adalah salah satu dari garis keturunan varian Kilin sehingga kekuatan jiwanya berada di peringkat pertama dalam kompetisi tahun ini. Pada saat yang sama, ia juga menunjukkan kemampuan bertarungnya yang sangat kuat yang menang atas semua kontestan dengan menjadi peringkat pertama dalam peluang taruhannya. Jade King versus Strength King di semifinal tidak diragukan lagi merupakan pertarungan yang sulit antara Pin versus Aon. Raja Kekuatan Aruheng menyerbu menuju Raja Jade dengan langkah besar. Sementara Jade King hanya mengambil 1 langkah ke depan, cincin jiwa hijau Giok menyebar dengan kecepatan dari bawahnya. Cincin jiwa menghilang dengan cepat dan menutupi setengah dari arena dalam sekejap mata. Tentu saja, kekuatan Raja juga tercakup dalam cincin jiwa. Itu adalah domain. Tang Wulin bisa tahu bahwa ini adalah domain pada pandangan pertama. Selain itu adalah domain bawaan yang mirip dengan domain Golden Dragon ragenya. Dengan kata lain, domain itu milik jiwa bela diri seseorang tetapi itu bukan keterampilan jiwa. Raja Giok ini sudah memahami domain, iya. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin saudara senior murid Tang Wulin mengalahkan lawan? Seperti yang diharapkan, Aruheng tampaknya telah kehilangan indera pengarahannya begitu dia masuk ke domain. Dia menyerbu keluar dari samping. Jade Illusion Domain adalah domain yang mirip dengan kontrol spiritual sehingga mampu melakukan kontrol yang kuat terhadap lawan dan membingungkan musuh sebagian besar. Setelah Aruheng masuk ke wilayahnya, Raja Giok mengayunkan tubuhnya dan membelah menjadi 3 siluet yang dibebankan ke Aruheng dari 3 arah yang terpisah. Aruheng mengayunkan tinjunya dan meninju udara saat ini. Itu meledak menjadi ledakan udara yang ganas. Daerah dengan diameter puluhan meter tertutup kabut merah emas yang diikuti oleh suara memekakkan telinga. Pukulan itu secara alami meleset dari sasarannya sementara Raja Kekuatan memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Sementara itu, 3 siluet Jade King secara bersamaan muncul di 3 arah di sekitar tubuh Strength King dan menamparkan seringan bulu ke arah Aruheng. Segera setelah tamparan itu terjadi, seseorang dapat melihat bahwa telapak tangan Raja Giok berubah menjadi warna batu giok jernih seolah-olah telapak tangannya sendiri adalah batu giok hijau. Telapak tangan menempel dekat lawan, lembut dan tanpa suara. Uff, uff, uff. 3 bunyi lembut terdengar ketika 3 telapak hijau giok secara bersamaan menekan ke tubuh Aruheng. Seluruh tubuh Aruheng bergetar. Bintik-bintik di tubuhnya yang dipukul berubah hijau giok dengan cepat dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Cincin jiwa ke-6 Jade King berkilauan di tubuhnya saat ini. Sangat jelas bahwa tamparan yang tampak seringan bulu tidak sesederhana kelihatannya. Apakah itu proses kristalisasi? Serangan yang menakutkan. Petik 1. Tang Wulin mendapati dirinya terengah-engah. Ini jelas merupakan serangan yang menggabungkan jiwa bela diri dan garis keturunan seseorang sedemikian rupa sehingga mampu mengubah kualitas fisik lawan. Tubuh seseorang yang dikristalkan bukan milik diri sendiri lagi. Tentu saja, Raja Kekuatan segera terbunuh. Namun, Aruheng tidak dalam kesibukan seperti yang dibayangkan Tang Wulin. Tubuhnya yang besar sepertinya membeku dalam sepersekian detik. Segera setelah itu,
Suara menyimpang datang dari Aruheng. Lupdup, lupdup, lupdup. Ini jelas suara detak jantung seseorang yang kuat. Bahkan Tang Wulin yang jelas hanya menonton rekaman bisa merasakan bahwa jantungnya berdetak kencang bersama detak jantung Aruheng. Apa itu tadi? Di sisi lain, Tang Wulin menyaksikan adegan yang membuatnya sangat terkejut saat ini. Di panggung kompetisi, tubuh Jade King menegang sejenak dengan sikap mendua. Sementara di kejauhan para penonton di platform penglihatan berteriak keras kesakitan. Embusan kabut darah menyembur keluar dari platform pengamat saat sejumlah besar penonton runtuh secara berurutan, mirip dengan panen gandum. Ya dewa, apa itu tadi? Tubuh Aruheng yang awalnya dikristalisasi tiba-tiba meledak dengan ribuan aliran cahaya merah emas. Dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah Raja Jade. Sebuah cahaya keemasan melesat keluar dari matanya dan bersinar langsung ke kepala Jade King. Tubuh Jade King terhuyung mundur ketika Jade Illusion Domain-nya hancur sekaligus. Di sisi lain, tinju Aruheng sudah muncul tepat di depan Jade King. Meskipun tiga tubuh Jade King ada di sana sekarang, untuk beberapa alasan dua siluet dengan cepat memudar ketika Raja Jade disertai dengan detak jantung yang kuat. Aruheng sedang menyerang tubuh asli Raja Giok. Jade King mengangkat tangannya dengan susah payah karena cincin jiwanya yang ketujuh akan segera disinai. Di sisi lain, itu juga saat ketika semua cahaya hijau giok yang dipancarkan dari tubuh Aruheng lenyap. Kaki kanannya terinjak-injak tanah dengan tiba-tiba dan tubuh Raja Giok dinyalakan dengan api merah emas dengan suara ledakan keras. Cincin jiwa emas yang tampak megah muncul di bawah kaki Aruheng. Cakupan cincin itu tidak besar yang hanya berdiameter 10 meter tetapi itu cukup untuk menjebak Jade King. Saat ini, Jade King hanya bisa mengangkat tangannya dengan susah payah untuk memblokir pukulan Aruheng yang sudah tiba sebelum dadanya. Gambar ilusi tentang kilin muncul di belakang punggungnya tetapi hancur setelahnya. Ledakan, bab 1077. Tubuh Jade King segera hancur oleh pukulan kekuatan raja yang dominan. Tubuh Aruheng bergoyang dan menangkap Jade King di udara. Kecepatannya hanya mirip dengan teleportasi. Tangannya tiba-tiba meraih bahu Jade King dan menggendong tubuhnya saat mereka berputar turun dari langit seperti gasing. Dia menabrak Jade King dengan ganas ke tanah saat lurik emas di tubuhnya merayap ke tubuh Jade King. Serangkaian ledakan keras meledak dan mengguncang panggung kompetisi dengan keras. Apa? Tang Wulin menatap pemandangan dengan bingung. Meskipun perkiraannya tentang kakak senior muridnya sudah sangat tinggi, dia tidak pernah menyangka bahwa Aruheng bisa menjadi kuat sejauh ini. Dia telah menyaksikan beberapa kompetisi kakak murid seniornya sebelum yang ini. Aruheng benar-benar sangat kuat, tetapi Tang Wulin belum pernah melihatnya menggunakan kekuatan sejauh ini. Tidak ada keraguan bahwa Aruheng menahan diri lebih awal. Hari ini, di sisi lain, benar-benar ledakan besar dari teknik rahasia bawaan sekte tubuh yang disertai dengan penampilan detak jantung yang kuat itu. Tang Wulin memiliki ekspresi kaget di wajahnya. Jade King telah kalah dengan cara yang paling tidak adil. Dia yakin bahwa Jade King juga mempelajari kompetisi Aruheng sebelumnya sebelum pertandingan ini, namun perkiraannya tentang kemampuan Aruheng terbukti salah. Serangkaian ledakan sebelumnya seharusnya kebangkitan kedua teknik tubuh rahasia. Tidak, itu tidak benar. Itu sudah kebangkitan keduanya ketika tubuhnya membengkak secara eksponensial di awal. Tang Wulin bisa mengatakan itu sehingga Raja Giok juga harus bisa mengatakan itu. Lalu, apa yang terjadi dengan suara detak jantungnya yang kuat pada akhirnya? Mungkinkah itu kebangkitan ketiga jiwa bela diri tubuh? Apakah itu kebangkitan ketiga yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah? Ya, pasti begitu. Petik 1. Bisa dikatakan bahwa di antara semua audiens Tang Wulin pasti orang yang paling memahami teknik rahasia tubuh. Dengan demikian, dia bisa merasakan transformasi kemampuan sekte tubuh dengan cara yang paling khas. Tidak heran Jade King tertipu. Dia tidak akan pernah mengharapkan kemampuan seperti itu datang dari Aruheng. Ledakan yang tak terduga tidak hanya mampu mengubah serangan Jade King menjadi upaya yang tidak berguna tetapi bahkan bisa meledak dengan kemampuan bertarung yang sangat menakutkan dalam waktu singkat. Bahkan jika Tang Wulin jelas sudah menyadari ledakan seperti itu, apakah dia mampu memblokirnya? Tang Wulin menarik napas dalam-dalam karena tidak ada cara dia bisa memberikan jawaban dengan pasti di dalam hatinya. Kakak seniornya ini benar-benar layak menjadi harapan besar gurunya. Namun, Tang Wulin merasa dadanya terasa panas saat ini ketika ia menjadi lebih sadar akan situasi tersebut.
Hanya lawan yang cukup kuat yang bisa menstimulasi potensinya lebih banyak dan memungkinkannya untuk mendapatkan manfaat lebih banyak dari kompetisi. Persaingan di arena sudah berakhir. Meskipun pertahanan Jade King juga sangat kuat ketika dia tertinggal dari serangan itu, Aruheng tidak memberikan Jade King kesempatan untuk membalikkan keadaan. Dia mengeluarkan serangkaian ledakan yang sangat kuat untuk benar-benar mengalahkan Jade King, sehingga mengakhiri kompetisi. Jade King telah kehilangan karena kurangnya pemahaman tentang Aruheng. Namun, Tang Wulin tidak memandang rendah dia karena ini. Masa depan Jade King tidak sesederhana itu karena ia dikenal memiliki jiwa bela diri yang paling kuat dan peringkat pertama dalam peluang taruhan kompetisi tahun ini. Mungkin, Tang Wulin bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk melawannya suatu hari nanti. Tang Wulin menonton rekaman sebanyak 3 kali. Dia merasa seolah-olah gunung berapi meletus di dalam dirinya setiap kali dia menyaksikan bagian di mana Aruheng mulai memiliki ledakan. Detak jantung yang kuat menandakan bahwa Aruheng telah mengolah teknik rahasia tubuh ke dalam hatinya. Dia layak mendapat gelar teknik rahasia bawaan. Tiba-tiba, Tang Wulin punya ide. Dengan merenungkan Aruheng, dia memikirkan sesuatu untuk dirinya sendiri. Bagaimana jika dia bisa mengolah teknik rahasia bawaan ini sendiri? Bisakah dia lebih baik menahan proses memecahkan segel Raja Naga Emas berikutnya ketika kultivasinya berhasil? Petik 1. Teknik rahasia bawaan membutuhkan harta surga dan bumi dalam jumlah besar untuk budidaya dan peningkatan seseorang, tetapi ia tidak membutuhkannya. Tang Wulin hanya terganggu oleh seberapa besar energi yang terkandung dalam segel Raja Naga Emas sehingga mengakibatkan ketidakmampuan tubuhnya untuk menahannya. Kemudian, dia akan bertanya kepada gurunya apakah dia bersedia untuk menyerahkan teknik rahasia bawaan ini kepada dirinya sendiri. Bahkan jika dia tidak bisa berhasil dalam budidaya teknik, setidaknya akan menjadi konfirmasi yang efektif baginya untuk memperbaiki tubuhnya di masa depan. Tang Wulin merasa lebih berterima kasih kepada 18 segel Raja Naga Emas di dalam hatinya. Bagaimanapun, akan sulit baginya untuk mencapai basis kultivasi seperti itu di usia muda tanpa mereka. Namun, 18 segel ini akan menyebabkan ancaman yang sangat besar bagi dirinya di masa depan. Menurut situasi saat ini, tidak perlu baginya untuk mengkhawatirkan segel setidaknya dalam 3 tahun, tetapi bagaimana dengan 3 tahun kemudian? Fokus utamanya sekarang adalah untuk mempercepat kultivasinya, tetapi yang lebih penting, dia harus terus meningkatkan daya tahan tubuhnya. Akumulasinya sudah berlimpah setelah terobosannya ke segel lapisan ke-10 tetapi dia masih harus menahan penderitaan yang begitu kuat. Mungkinkah akumulasinya sama dengan kesempatan sebelumnya ketika dia mematahkan lapisan segel berikut? Sepertinya itu hal yang sulit dilakukan pada saat ini. Karena itu, penting baginya untuk mencari lebih banyak metode kultivasi untuk tubuhnya saat ini, atau untuk harta surga dan bumi yang sangat efektif dalam meningkatkan kekuatan tubuhnya. Stardow Battle Network membuat pengumuman resmi untuk menutup aksesnya sementara selama 3 hari untuk melakukan pemeliharaan internal sehingga sistem tersebut dapat bertahan dari final tantangan jaringan pertempuran Stardow Federal. Tidak ada keraguan bahwa 2 putaran semifinal yang seharusnya sangat menguntungkan bagi penyelenggara menjadi sia-sia pada akhirnya. Ini justru karena kurangnya kemampuan daya tahan sistem. Pada kenyataannya, daya tahan Stardow Cabin memiliki beberapa masalah juga. Tang Wulin sudah bisa merasakan bahwa beberapa perangkat di dalam kabin terlalu panas ketika dia meninggalkan Stardow Cabin terakhir kali. Dia akan menghadapi lawan paling kuat di babak final kompetisi. Dia pasti akan berusaha keras untuk melakukannya. Jika ada masalah dengan kemampuan daya tahan Stardow Battle Network, maka itu akan benar-benar menjadi lelucon bagi seluruh popularitas Stardow Battle Network dan menyebabkan pukulan yang menghancurkan bagi jaringan. Dengan demikian, pemerintah federal melakukan pemeliharaan dengan cepat. Itu untuk 2 tujuan. Salah satunya ditujukan untuk meningkatkan Stardow Battle Network untuk waktu yang singkat dan tidak berusaha untuk memastikan keberhasilan kompetisi terakhir. Tujuan lainnya adalah untuk menyelidiki alasan yang menyebabkan masalah seperti itu melalui analisis terperinci oleh para ahli. Federasi sekali lagi menekankan bahwa ini bukan masalah jaringan pertempuran tetapi kemampuan kontestan yang terlalu kuat. Meskipun para kontestan masih menguasai 2 lapis baja pertempuran, basis kultivasi mereka sudah melebihi tuan 2 lapis baja pertempuran biasa dan bahkan melebihi tuan lapis baja pertempuran 3 kata biasa. Orang bisa melihat contoh situasi ini dari babak kedua semifinal, di mana kemenangan dan kekalahan antara Jade King dan Strength King ditentukan.
Terlepas dari kenyataan bahwa keduanya tidak mengenakan armor perang, pertempuran menghasilkan tingkat kematian yang tinggi di antara para penonton. Tepat sekali, Raja Giok bahkan tidak berhasil mengenakan baju tempur pertempuran dua kata tepat pada waktunya selama kompetisi sebelum ia terbunuh oleh ledakan serangan Aruheng yang terus-menerus. Tang Wulin menerima Stardow Cabin baru yang dikirim oleh Federasi ke Blood God Army sehari sebelum final. Dibandingkan dengan Stardow Cabin sebelumnya, volume Stardow Cabin ini 3 kali lebih besar dari sebelumnya. Tampaknya bahkan lebih rumit dan lebih kuat. Tidak ada keraguan bahwa Federasi tidak dapat mempopulerkan Stardow Cabin sebesar ini. Namun, pemerintah federal tidak punya pilihan selain mengirim Stardow Cabin yang kokoh untuk memastikan bahwa kompetisi terakhir dilakukan dengan lancar dan memungkinkan Tang Wulin untuk dengan aman mengambil bagian dalam kompetisi yang terakhir. Kamu akan memasuki final, bagaimana perasaanmu? Blood One bertanya pada Tang Wulin yang baru saja menyelesaikan tes pendahuluan ke Stardow Cabin yang baru. Bagaimana perasaanku? Tang Wulin berkata, saya rasa saya terus menjadi lebih kuat karena kompetisi. Efeknya pada saya akan lebih baik jika ini adalah kompetisi nyata, tetapi Stardow Battle Network memungkinkan kita untuk bertarung dengan tidak hati-hati. Saya tidak dapat mengatakan bahwa ini benar-benar sebuah kemajuan teknologi zaman yang harus dipopulerkan secara luas. Petik 2. Blood One mengangguk. Federasi telah membuat keputusan untuk mempopulerkan Stardow Battle Network. Jaringan pertempuran dan teknologi kedirgantaraan saat ini akan menjadi arah utama penelitian teknologi Federasi di masa depan. Dada Tang Wulin mengencang. Teknologi ruang angkasa ya, kamu tahu sejauh apa mereka sekarang? Blood One berbicara, mereka telah melakukan beberapa terobosan tetapi masih diperlukan waktu yang lama untuk mengembangkan keterampilan yang krusial. Yang terpenting, kurangnya sumber daya di benua ini sekarang memiliki dampak yang sangat negatif untuk melanjutkan penelitian. Jadi, pada titik ini, Blood One berhenti sementara Tang Wulin mengerutkan kening. Ya, setelah bertahun-tahun pembangunan, banyak sumber daya mineral benua Douluo sudah semakin langka. Apakah itu misya, baju tempur atau teknologi jiwa, semua ini membutuhkan sejumlah besar sumber daya untuk bertindak sebagai fondasi untuk memastikan pengembangan dan penelitian yang berkelanjutan. Namun, sumber daya di benua itu masih terbatas. Setelah pengembangan dan eksploitasi manusia yang berkelanjutan selama bertahun-tahun, mereka sudah semakin menipis. Teknologi umat manusia sekarang masih jauh dari cukup untuk memungkinkan umat manusia menjelajahi luar angkasa dan mencari sumber daya baru. Dengan demikian, mereka hanya bisa mencari di dalam planet itu sendiri. Sebenarnya, karena kekuatan militernya yang kuat, Federasi Douluo sudah berpikir untuk bergerak di Do Spirit Continent dan Star Luo Continent. Hanya saja situasi dengan dua benua ini agak istimewa, jadi dalam waktu singkat, Federasi masih menolak untuk bergerak gegabah. Dengan demikian, mereka hanya bisa menunggu dengan lambat. Di sisi lain, setelah pengumuman Stardow Battle Network, Federasi telah membuat kemajuan teknologi besar lainnya. Tidak ada yang tahu kapan perang besar akan dimulai. Bab 1078. Dia tidak memiliki bukti nyata, tetapi tidak ada keraguan bahwa Akademi Shrek yang mendukung perdamaian selalu menjadi hambatan bagi Federasi untuk memulai perang. Dalam arti tertentu, penghancuran Akademi Shrek adalah hal yang baik bagi mereka yang ada di fraksi Hawk. Setidaknya, kekuatan lawan telah sangat berkurang. Sama seperti Spirit Pagoda, meskipun mereka netral, mereka tidak segiat Akademi Shrek dalam menegakkan perdamaian. Pertama-tama, Battle God Hall berada di bawah kendali Federasi. Mereka bahkan bisa menjadi salah satu kekuatan terbesar dalam perang masa depan. Blood One melirik Tang Wulin. Apa yang kamu pikir akan terjadi? Perang, untuk menjarah sumber daya, kata Tang Wulin tanpa ragu-ragu. Blood One menghela nafas, tidak mungkin untuk menghindari itu sekarang. Alis Tang Wulin bersatu erat. Perang akan menyebabkan banyak orang kehilangan orang yang mereka cintai dan menghancurkan rumah mereka. Blood One berkata dengan datar, apakah Anda pikir gagasan pemerintah federal untuk memulai perang baru-baru ini disusun? Usulan ini telah diajukan bertahun-tahun yang lalu. Itu adalah fraksi DOF, yang dipimpin oleh Akademi Shrek, yang sangat menentang hal ini. Itu sebabnya tidak pernah terjadi. Tapi sekarang, sulit untuk mengatakan. Tang Wulin menghela nafas, satu-satunya harapanku adalah agar Akademi dipulihkan. Aku ingin meneruskan cita-cita Akademi. Blood One menggelengkan kepalanya. Tidak, tanggung jawab Anda tidak berakhir di sana.
Sebelum ini, saya juga berpikir bahwa itu akan cukup luar biasa dari Anda untuk mencapai itu sendirian. Tetapi pada kenyataannya, itu masih jauh dari cukup. Apakah Anda tahu mengapa? Petik 2. Tang Wulin menggelengkan kepalanya, dia bingung. Blood One berkata dengan datar, selama 6.000 tahun, tentara Dewa Darah selalu menjaga di Abyssal Passages untuk mencegah makhluk-makhluk abisal dari menyerbu benua Douluo kita. Harapan terbesar dari generasi pasukan tentara Dewa Darah selalu diatasi ancaman yang terletak di pesawat abisal. Tapi, sudah 6.000 tahun dan tidak ada dari elit sebelumnya yang mampu mencapai prestasi ini. Tidak ada yang bahkan mampu membuat rencana tindakan yang baik untuk menghadapi ancaman ini, sampai kamu muncul. Tombak naga emasmu telah menjadi alat surgawi yang kemungkinan besar akan menyelesaikan masalah pesawat abisal. Setelah pesawat abisal diselesaikan, kamu akan menjadi pahlawan sejati dari Federasi dan tentara Dewa Darah. Itu sebabnya Anda perlu berbuat lebih banyak. Tidak ada yang bisa mengajari Anda bagaimana tepatnya Anda harus melakukannya. Sebagai senior Anda, apa yang dapat saya bantu adalah tentang keadaan Anda sekarang. Anda harus mengendalikan masa depan Anda sendiri. Namun, saya percaya bahwa Anda akan menjadi abele untuk berbuat lebih banyak, dan berbuat lebih baik. Petik 2. Atasi ancaman pesawat abisal. Alis Tang Wulin sedikit terangkat. Meskipun dia tidak sepenuhnya mengerti arti di balik kata-kata Blood One, dia masih mengangguk ringan. Final akhirnya datang. Stardow Battle Network telah mengalami serangkaian krisis publik. Panitia melakukan semua yang bisa mereka lakukan untuk mengarahkan perhatian publik terhadap final yang akan datang ini. Itu adalah pertandingan terakhir dari kompetisi Master Jiwa. Itu adalah Raja Naga Emas yang melawan Raja Kekuatan. Tanpa ragu, ini pasti akan menjadi pertandingan yang sangat menarik. Meskipun ada beberapa kecelakaan sebelum ini, stadion masih penuh sesak dengan penonton. Ini sebagian karena fakta bahwa tidak ada yang benar-benar bisa mati di Stardow Battle Network, dan ini adalah final dari kompetisi Soul Master. Pemerintah federal juga telah memberikan jaminan atas nama Stardow Battle Network bahwa tidak akan ada bahaya dan jika sesuatu terjadi, pemerintah akan membayar mereka sejumlah besar sebagai kompensasi. Karenanya, pemirsa pertandingan ini telah menciptakan rekor lain di federasi. Saat dia duduk bersila di ruang istirahat, Tang Wulin bermeditasi untuk diam-diam menyesuaikan kondisinya. Dia meningkatkan energi spiritualnya ke tingkat tertinggi saat tombak naga emas diletakkan di pangkuannya. Dia merasa lebih santai terhadap pertandingan ini dibandingkan dengan pertandingan sebelumnya ketika dia melawan Gale Saber Dimensi Majinchi. Dia tidak terlalu cemas. Mungkin itu karena lawannya sekte yang sama dengannya. Sebaliknya, dia merasa lebih antisipasi terhadapnya. Dia menantikan kemisteriusan teknik rahasia bawaan ini. Dia bermaksud untuk menguji metode penyulingan tubuh terhadapnya. Metode penyulingan tubuh Tang Wulin didasarkan pada garis keturunan Raja Naga Emas yang didukung oleh metode budidaya tubuh sekte. Dia menganggap bahwa di dunia saat ini, tidak banyak yang berani mengklaim bahwa mereka memiliki tubuh yang lebih kuat daripada tubuhnya. Terutama setelah dia dibungkus dengan segel ke-10 Golden Dragon King dan dengan peningkatan basis budidayanya, kekuatan tubuhnya telah semakin menguat. Hanya saudara senior muridnya yang akan dia hadapi yang benar-benar dapat membuatnya menyadari betapa inferiornya dia. Namun, ini juga merupakan kesempatan besar baginya untuk memverifikasi melalui kakak murid seniornya betapa besar perbedaan antara mereka berdua dan apa yang bisa dia pelajari dari kakak murid seniornya. Oleh karena itu, apa yang lebih dia hargai dari pertandingan ini adalah pengalaman bertengkar dengan kakak murid seniornya. Dia tidak memandang menang atau kalah sama pentingnya dengan itu. Dari diskusinya dengan Blood One, dia bisa merasakan bahwa Blood One tidak peduli dengan hasil akhir pertandingan. Alih-alih, dia lebih peduli tentang manfaat yang bisa dia petik dalam proses itu. Kedua kompetisi sudah dalam tahap akhir. Ini juga berarti bahwa dia sudah berpartisipasi dalam setiap kompetisi yang dia bisa. Jelas, pengalaman ini sendiri sudah cukup baik baginya. Karena itu di final, dia ingin menikmati pertandingan lebih dari sebelumnya. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa dia tidak akan bertarung dengan semua yang dia miliki dalam pertandingan. Sebaliknya, semakin dia ingin menikmati pertandingan, semakin besar kemungkinan dia menampilkan kekuatan penuhnya. Dia ingin melihat seberapa jauh dia bisa melangkah. Bagaimanapun, jumlah lawan yang bisa membuatnya bertarung dengan semua yang dimilikinya semakin berkurang. Tadi malam, dia telah mencapai terobosan lain dalam kekuatan jiwanya.
Dia sudah di peringkat ke-66. Kecepatan yang dia kembangkan dengan bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Harus diketahui bahwa ia terus membaik dengan fondasi yang sangat kuat. Raja Naga Emas, sudah waktunya, terdengar suara lembut. Tang Wulin perlahan membuka matanya. Dia memegang tombak naga emas dan melangkah keluar dari ruangan. Di depannya ada pintu-pintu yang menuju ke tahap kompetisi. Ketika Tang Wulin memandangi pintu dan jalan setapak di bawah kakinya, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ia tampaknya tiba-tiba mencapai suatu pencerahan. Itu adalah perasaan yang menarik. Dia tidak bisa mendapatkan itu, tetapi secara misterius meninggalkan kesan mendalam padanya. Dia sedikit mengangkat tombak naga emasnya. Itu bersinar dengan warna emas samar di bawah cahaya dari tahap kompetisi. Ujung tombaknya menunjuk ke arah yang dia tuju. Dia mengambil langkah ke depan dan gendang telinganya langsung dipenuhi dengan sorakan yang menghancurkan telinga. Suara yang tak terhitung jumlahnya meneriakkan nama Raja Naga Emas dan Raja Kekuatan. Aruheng yang tampak sangat tangguh sudah berdiri jauh di pintu keluar bagian lain. Mereka berdua saling memandang dari jauh. Karena sensor sistem, mereka tidak dapat melihat ekspresi masing-masing. Namun, jauh Aruheng mengangkat tangannya dan memberi Tang Wulin jempol besar. Tang Wulin juga mengangkat tombak naga emas di tangannya sebagai balasan. Mu Ye berdiri diam-diam di depan layar jiwa raksasa. Dia saat ini berdiri sangat dekat sehingga dia bahkan bisa merasakan gelombang listrik kecil yang ditransmisikan oleh layar jiwa. Duduk tidak jauh di belakangnya adalah pengrajin suci Zhenhua. Guru lain dari Tang Wulin juga duduk di sana. Itu adalah Saint Craftsman Mu Chen. Dibandingkan dengan Mu Ye, mereka jauh lebih tenang. Mu Chen mengangkat cangkir tehnya dan menyesapnya. Dia bertanya pada Zhenhua di sampingnya dengan suara rendah, apakah dia akan baik-baik saja. Zhenhua menggelengkan kepalanya. Dia terlalu bersemangat. Sekte tubuh telah mengalami penurunan tajam dalam beberapa tahun terakhir. Bagaimana dia bisa merasa tenang sebagai master sekte saat ini? Tantangan jaringan pertempuran Dawstar Federal ini dapat dianggap sebagai peristiwa besar dalam federasi. Pertandingan terakhir adalah antara dua muridnya. Aku bisa membayangkan apa yang dia rasakan saat ini. Petik 2. Setelah mengatakan ini, dia mengambil jeda kecil dan kemudian dia berteriak pada Mu Ye yang berdiri di depan layar, "Hei, kamu tidak akan begitu tersentuh sehingga kamu akan menangis, kan?" Nyah. Mu Ye membalas dengan marah. Namun, Zhenhua dengan jelas bisa mengambil nada yang sedikit terisak yang ditutupi oleh suaranya. "Mereka berdua muridmu. Menurutmu siapa yang akan menang?" Tanya Zhenhua. Mu Ye terdiam. Setelah jeda yang lama, dia berkata dengan suara rendah, "Wulin akan sulit ditekan. Bagaimanapun, saya pikir basis budidayanya belum mencapai 7 cincin. Garis keturunannya lebih kuat dari Ruheng, tetapi teknik rahasia bawaan tubuh sekte kita dapat menebus kekurangan dalam garis keturunan seseorang. Ini memperkuat tubuh di luar ekstremnya dan Ruheng telah berkultivasi selama bertahun-tahun sekarang. Dengan basis budidaya saat ini, jika dia menggunakan teknik rahasia bawaan tubuh sekte ketika saya tidak memiliki pertempuran saya baju besi bersamaku, bahkan aku akan kesulitan untuk mengalahkannya dengan cepat." Petik 2, Bab 1079. Kurasa tidak. Keponakan kemenakanku yang paling ahli dalam menciptakan keajaiban, kata Zhenhua sambil tersenyum. Mu Ye berbalik. Dia tampak sedikit terkejut. Dia telah mengeringkan kelembaban di matanya dengan kekuatan jiwanya. "Kamu pikir Wulin bisa menang?" Zhenhua mengangkat bahu. "Kenapa tidak? Kami sudah menonton pertandingan Wulin sebelumnya. Dalam pertandingan sebelumnya, berapa banyak usaha yang menurut Anda dia lakukan? Selama pertandingan terakhirnya, ketika dia menghadapi Gale Saber Demon, ada apa dengan tabrakan terakhir itu? Anehnya, Gale Saber Demon baru saja meninggalkan kompetisi. Apakah Anda pikir itu karena ia ingin membiarkan Wulin menang? Dibandingkan dengan Gale Saber Demon itu, seberapa besar menurut Anda Aruheng?" Petik 2, Mu Ye dengan bangga menjawab, "Meskipun Gale Saber Demon telah mengolah Sabre Soul-nya, teknik rahasia bawaan tubuh sekte saya didasarkan pada mengolah tubuh sebagai jiwa. Terhadap kekuatan penuhnya bahwa Saber Demon masih akan sedikit lebih rendah." Zhenhua berkata, "Itu tidak banyak bedanya, kan?" Mu Ye sedikit terpana. Dia benar. Perlu dicatat bahwa peluang Aruheng sebelum ini hanya yang keempat sedangkan peluang Gale Saber Demon Sima Jinchi berada di tempat kedua. Meskipun ini terkait dengan Aruheng yang menyembunyikan basis budidayanya, Gale Saber Demon jelas bukan orang yang bisa dengan mudah ditangani.
Jika Tang Wulin bisa mengalahkan Gale Demon Saber Sima Jinchi, maka dia. Zhen Hua tersenyum. Tidakkah kamu berpikir dalam waktu 6 bulan yang singkat ini, kekuatan Wulin telah meningkat dengan cepat. Dia secara bertahap memperbaiki dirinya ke tempat dia berada dalam kompetisi sekarang. Cara saya melihatnya, ini pasti akan menjadi pertarungan antara harimau dan seekor naga. Aruheng mungkin tidak akan memenangkan pertandingan ini dengan mudah. Petik 2. Mu Ye tiba-tiba tersenyum saat dia tertawa. Tidak peduli apa mereka berdua murid saya, mereka adalah warisan saya untuk sekte tubuh. Zhen Hua dan Mu Chen tidak membuka mulut mereka. Ya, ini pasti sesuatu yang master sekte saat ini dari sekte tubuh berdiri di depan mereka akan bersemangat. Dua kontestan di final adalah murid-muridnya. Terlepas dari siapa yang akan mendapatkan kemenangan terakhir, itu akan seperti hal paling bahagia yang Mu Ye akan alami dalam hidup ini. Meskipun dalam hatinya dia masih merasa bahwa Aruheng lebih kuat karena dia telah mengembangkan teknik rahasia bawaan. Namun, dia juga ingin melihat seberapa tinggi muridnya yang lain bisa terbang. Itu seperti apa yang dikatakan Zhen Hua. Tang Wulin berhasil mencapai final setelah mengatasi banyak rintangan sulit. Di panggung kompetisi, kedua lawan saling memandang dari jauh. Mereka saling memandang dari kejauhan. Tombak naga emas di tangan Tang Wulin bersinar dengan cahaya redup. Adapun Aruheng yang jauh, meskipun penampilannya tidak terlihat, ia masih memancarkan aura penekan alami hanya dengan berdiri di sana. Pertandingan final akan dimulai dalam 5, 4, 3, 2, 1, mulai. Ketika suara elektronik menghitung mundur, wasit mendarat di panggung kompetisi. Wasit melirik kedua lawan dan mengayunkan tangannya dengan kuat. Tang Wulin telah pindah bersamaan dengan Aruheng. Aruheng maju selangkah dengan kaki kanannya. Tubuhnya pecah membuat suara ledakan keras saat otot-ototnya mengembang. Ketika Tang Wulin menonton rekaman pertandingan sebelum ini, perasaan itu tidak sekuat itu. Namun kali ini, dia dengan jelas merasakan bahwa ketika otot-otot tubuh Aruheng tumbuh eksplosif. Gelombang aura yang menakutkan dan sengit menyerangnya dari depan. Meskipun mereka terpisah beberapa ratus meter, dia masih bisa merasakannya. Kakak murid senior ini memberinya perasaan bahwa dia adalah binatang buas humanoid. Tidak heran Raja Giok sebelum ini melepaskan domainnya tanpa ragu-ragu. Tekanan yang datang dari Aruheng pasti memaksanya untuk melakukannya. Inti naga Tang Wulin telah merasakan tekanan dari luar dan itu meningkatkan kecepatan mengalahkannya sendiri. Setiap detak mengirim gelombang kejut esensi darah tebal keluar yang membungkus tubuhnya dalam lapisan kabut emas pudar. Sisik naga emas menutupi tubuhnya tanpa dia mengendalikannya. Dia melepaskan tubuh naga emasnya. Tak satu pun dari mereka yang melepaskan armor perang mereka pada saat pertama. Sebaliknya, mereka hanya saling menyerang tanpa mereka. Kecepatan mereka adalah hasil dari kekuatan absolut mereka. Itu bukan sesuatu yang secara inheren mereka kuasai. Meski begitu, ledakan kekuatan sesaat membuat mereka melampaui sebagian besar master jiwa pertempuran sistem agility dari peringkat yang sama. Dalam sekejap, kedua tokoh itu bertemu di tengah panggung kompetisi. Aruheng berteriak dan melemparkan pukulan dengan tangan kanannya. Bola cahaya merah keemasan meledak seperti bom, mengejutkan seluruh stadion. Tang Wulin hanya merasakan gelombang panas menyengat datang dari depannya. Itu bukan panas yang sebenarnya, tetapi energi yang menakutkan yang merupakan hasil dari esensi darah lawannya yang telah mencapai tingkat tertentu dalam kekuatannya. Tang Wulin hanya menyadari sekarang bahwa sekali esensi darah seseorang kuat sampai batas tertentu, adalah mungkin untuk ledakan energi tingkat ini dilepaskan dengan hanya melepaskan ledakan esensi darah sendiri. Dia menganggap bahwa kekuatan tubuh kakak murid seniornya setidaknya harus setara dengan binatang jiwa berusia 100.000 tahun sekarang. Pikiran ini menghilang dari pikiran Tang Wulin begitu muncul. Dia tidak menusuk ke depan dengan tombak naga emas di tangannya. Tombak naga emas yang telah diarahkan ke depan sampai sekarang tiba-tiba menghilang dari genggamannya. Dia dengan kuat mengepakkan sepasang sayap emas di belakangnya dan membentuk kepalan dengan cakar naga emas kanannya melemparkannya ke arah lawannya. Perubahan metode Tang Wulin yang dibuat pada saat ini tidak boleh diremehkan. Tampaknya sederhana, tetapi kemampuannya untuk memanfaatkan waktu yang tepat, kendali atas tubuhnya sendiri dan penilaiannya mengenai situasi kompetisi semua dapat digambarkan sebagai sangat kuat. Meskipun pukulan Aruheng memiliki efek yang luas, tidak ada keraguan bahwa ia, dengan penilaiannya, akan mengarahkan sebagian besar kekuatannya ke tempat itu akan menabrak Tang Wulin. Namun,
dia tidak menyangka Tang Wulin akan meletakkan senjata terkuatnya, tombak naga emas, dalam kompetisi ini. Tombak Golden Dragon-nya hampir mencapai 5 meter. Ketika dia meletakkan Golden Dragon Spear-nya, itu juga berarti bahwa titik di mana Aruheng mengarahkan sebagian besar kekuatannya akan menjadi tempat kosong. Tang Wulin mengepakkan sayap naga emasnya pada saat ini, langsung menutup jarak yang telah dibuat di antara mereka hanya beberapa saat yang lalu. Ketika pukulannya menemukan sasarannya, justru ketika Aruheng berada dalam kesedihan terbesar. Dengan perubahan halus itu, Tang Wulin berhasil menghadapi serangan lawannya yang melemah dengan kekuatan pukulannya yang kuat. Ledakan, sebuah suara yang menyerupai amunisi jiwa tetap berpangkat tinggi meledak di tengah panggung kompetisi. Area tertutup cahaya merah keemasan dengan diameter lebih dari 50 meter dari pusat tahap kompetisi. Pada saat yang sama, itu menenggelamkan sosok Tang Wulin dan Aruheng. Tak lama kemudian, kedua sosok itu terhuyung keluar dari cahaya merah keemasan yang meledak itu. Tang Wulin terus-menerus mengayunkan tubuhnya di udara untuk melemahkan dampak yang datang padanya dari depan. Di sisi lain, Aruheng terguncang dengan mantap. Dia hanya berhasil menstabilkan dirinya setelah menabrak pelindung penghalang. Mereka berdua tampaknya telah melakukan tindakan yang sama pada saat yang sama. Mereka menjabat tangan mereka. Tidak ada seorang pun yang lebih unggul dari pertukaran pukulan ini. Itu karena mereka saudara kandung sehingga mereka tidak menggunakan keterampilan jiwa atau kemampuan khusus dalam pertukaran pukulan pertama ini. Itu murni tabrakan antara kedua kekuatan mereka. Pada saat itu, Tang Wulin merasa seolah-olah dia akan ditelan oleh angin kencang dan gelombang raksasa. Gelombang-gelombang esensi darah yang pekat membuat Aruheng tampak seperti miniatur matahari. Apakah ini teknik rahasia bawaan? Untuk berpikir bahwa itu dapat meningkatkan kekuatan garis keturunan seseorang sedemikian rupa, itu terlalu menakutkan. Petik 1. Aruheng juga kaget. Dia memperhatikan bahwa meskipun esensi darah Tang Wulin dalam dirinya tidak sekuat dia jelas memiliki aura peringkat sangat tinggi di garis keturunannya. Secara mengejutkan itu memberikan tekanan padanya dan itu memengaruhi kinerja. Cakar naga emas Tang Wulin mampu menghancurkan apapun di sekitarnya. Fitur ini dengan tambahan langkah Tang Wulin untuk menyingkirkan tombak naga emasnya telah membuatnya tidak punya pilihan selain mengalihkan energi untuk melindungi tinjunya. Itu sebabnya dia tidak bisa mendapatkan keunggulan mutlak. Kedua lawan telah membuat penilaian yang akurat mengenai kekuatan masing-masing. Memang benar bahwa Tang Wulin lebih rendah daripada Aruheng dalam hal kekuatan dan dia tidak hanya satu tingkat lebih rendah pada saat itu. Dia hanya berhasil mencapai keseimbangan dengan tubuh naga emasnya, cakar naga emas, dan teknik serangannya. Aruheng adalah lambang kekuatan ledakan. Meskipun hasil pertukaran pertama, Tang Wulin terkesan dengan penampilannya sendiri. Ini juga meningkatkan minatnya pada teknik rahasia bawaan. Baik, teriak Aruheng. Dia tertawa ketika tubuhnya bergetar dan memunculkan suara ledakan tepat di tempat dia berdiri. Detik berikutnya, dia muncul di hadapan Tang Wulin. Dia melemparkan kedua pukulannya pada saat yang sama ke arah bahu Tang Wulin. Sejak dia berhasil mengembangkan teknik rahasia bawaan, dia belum pernah bertemu seseorang yang mampu melawannya secara langsung dalam kontes kekuatan murni. Meskipun Tang Wulin lebih rendah darinya dalam hal kekuatan, perasaan tanpa syarat ini membuatnya merasa sangat senang. Bahkan guru-gurunya yang berperingkat Hyper Douluo tidak mau berselisih dengannya dengan kekuatan murni. Dia akhirnya menemukan lawan sekarang. Bagaimana mungkin dia tidak dipenuhi keinginan? Tang Wulin mengambil napas dalam-dalam. Dia perlahan mendorong kedua tangannya keluar dari dadanya. Raungan gemuruh naga terdengar. Naga emas melambung ke surga. Ledakan. Ada lagi ledakan. Aruheng dikirim terguncang puluhan meter. Namun, Tang Wulin langsung turun dari langit. Dia jatuh ke tanah dengan ledakan hebat. Para penonton terpana. Saat ini, hampir semua orang yang menonton pertandingan ini merasakan darah mereka mendidih. Gaya bertarung dari keduanya benar-benar terlalu panas dan maskulin. Mereka tampaknya tidak menggunakan teknik apapun, itu adalah pertempuran dengan kekerasan. Bab 1080. Aruheng merasa bebas dari hambatan. Bahkan Tang Wulin merasakan hal yang sama. Sejak dia menyerap segel ke-10 Raja Naga Emas, dia belum pernah menemukan kecocokan dalam hal kekuatan. Kali ini, dia menghadapi lawan yang mampu menekannya dari semua sisi dengan kekuatannya. Hanya dalam keadaan seperti itu kekuatannya benar-benar bisa dibawa keluar. Oleh karena itu,
Meskipun dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan setelah hanya 2 pertukaran, garis keturunan Raja Naga Emasnya tampaknya telah dinyalakan. Dia berteriak keras dan dengan kuat mengepakkan sayap naga emas di belakangnya. Tang Wulin masuk ke udara lagi. Kali ini dia melepaskan lalat naga emas. Dia berubah menjadi naga raksasa dan menembak ke langit. Inti naganya melepaskan gelombang kejut esensi darah Golden Dragon King yang padat. Energi meledak dengan kekuatan penuh dan sosok naga emas raksasa itu langsung berubah menjadi suar sepanjang puluhan meter. Di mata khalayak umum, Tang Wulin saat ini tampaknya telah melepaskan avatar jiwanya. Di antara 8 cincin jiwa Aruheng, cincin jiwa pertama, kedua, dan ketiga bersinar pada saat bersamaan. Tubuhnya mengalami putaran pertumbuhan eksplosif. Naskah emas di tubuhnya sepertinya telah menjadi hidup. Sebuah bayangan ilusi raksasa menyala di belakangnya, menyerupai versi dirinya yang diperbesar yang tingginya lebih dari 100 meter. Tiba-tiba tekanan besar membebani naga raksasa emas seperti gunung yang tinggi. Dia mengangkat tangan kanannya dan pemandangan aneh muncul. Tinjunya membesar seketika. Dalam sekejap mata, ia mencapai diameter 3 meter. Dia dengan berani membawanya ke bawah seperti palu raksasa menuju kepala naga emas Tang Wulin. Teknik rahasia tubuh. Setelah berhasil mengolah teknik rahasia bawaan tubuh sekte, setiap bagian dari tubuh Aruheng adalah senjata miliknya sendiri. Mereka semua eksistensi yang seperti alat surgawi. Itu adalah kemampuan body sek yang paling kuat. Ledakan, Golden Dragon mengaum, tubuh Aruheng bergetar hebat. Tang Wulin sekali lagi dengan paksa dibawa ke tanah. Kali ini, ketika kakinya menyentuh tanah yang kokoh, sebuah lubang besar dibuat secara paksa di permukaan tanah. Baik. Tang Wulin berteriak juga, rasa hausnya akan pertempuran juga muncul. Dia mengepakkan sayap naga emas di belakangnya. Inti jiwa dan inti naga di dalam dirinya berdenyut dengan hebat dan lapisan lingkaran emas kebiru-biruan menyebar. Dia jelas tahu bahwa kekuatannya dan garis keturunan Raja Naga Emas yang diandalkan telah sepenuhnya ditekan oleh teknik rahasia bawaan Aruheng. Jika dia tidak mengandalkan skill fusi jiwa darahnya, dia tidak akan memiliki kesempatan sedikitpun. Juga, dia bisa melihat bahwa kakak murid seniornya masih menahan diri. Dia tahu bagaimana dia melepaskan serangan berturut-turut ketika dia bertarung dengan Jade King. Seharusnya, dia bisa melakukan itu ketika dia berada di atas angin. Namun, dia tidak melakukannya. Ini dia menunjukkan belas kasihan. Namun, Tang Wulin berharap untuk melawan Raja Kekuatan yang tidak mengenal belas kasihan. Raungan naga itu terdengar sangat marah sekarang. Tombak naga emas muncul kembali di tangan Tang Wulin. Matanya juga berubah keemasan. Dia mengarahkan raungan marah ke langit. Kepala naga emas raksasa muncul di lubang yang dalam. Lapisan cahaya emas kebiruan muncul di samping pisau Blue Silver Grass di dalam kepala naga emas. Auranya yang telah ditekan sebelum ini langsung melejit. Itu membuat comeback dari bawah. Tang Wulin tampaknya telah mengatasi penindasan Aruheng dengan auranya. Ia mungkin bahkan telah berada di atas angin sekarang. Ini juga pertama kalinya Tang Wulin menggunakan Golden Dragon Roar untuk meningkatkan kehadirannya yang mendominasi. Pada saat berikutnya, naga emas raksasa melesat ke langit dengan lingkaran emas kebiruan. Keterampilan penggabungan darah jiwa, Blue Emperor Dragon melambung ke surga. Aruheng tertawa, tubuhnya tiba-tiba berkontraksi ke dalam. Dia tampak seolah-olah seluruh orangnya ditempa dari emas. Tingginya berkurang menjadi 3 meter. Tubuhnya tiba-tiba jatuh lurus ke arah Tang Wulin. Teknik rahasia tubuh, kebangkitan kedua. Boom, 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 serangkaian suara ledakan meraung melintasi langit. Seluruh panggung kompetisi bergetar hebat. Lingkaran-lingkaran cahaya yang kuat tumbuh di titik tabrakan. Penonton tercengang. Apakah ini benar-benar pertarungan sederhana antara dua armor master pertempuran? Bahkan para ahli gelar Douluo peringkat tentu tidak dapat menimbulkan gelombang energi yang sangat besar. Cahaya dan bayangan berkedip, penghalang pelindung bergetar hebat. Dalam prosesnya, Tang Wulin dan Aruheng berpisah. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah memakai baju perang dua kata mereka. Armor perang Aruheng berwarna merah darah. Ada pola emas yang luar biasa di atasnya. Penampilannya menyerupai otot-ototnya yang membesar. Visor di helmnya ditempa menyerupai penampilan monster dengan taring memamerkan. Secara alami, tubuh Tang Wulin dilindungi oleh baju tempur Dragon Moon-nya. Perbedaan kali ini adalah bahwa ketika mereka berpisah, Tang Wulin tidak menabrak tanah.
Kedua lawan melayang di udara saat tatapan mereka terpaku satu sama lain. Sayap pada baju perang Aruheng lebih besar dari sayap naga Tanggulin. Mereka membentangkan di belakangnya tampak seperti layar darah. Dia tampak galak dan mengesankan. Dengan skill Blood Soul Fusion-nya, Tanggulin telah sedikit meratakan situasi pertempuran. Aruheng juga terkejut dalam hati. Shockwave kekuatan jiwa saudara murid ini jelas jauh lebih lemah daripada miliknya, tapi serangannya baru saja benar-benar melampaui batas yang bisa dia capai. Bagaimana dia melakukannya? Dia telah mengembangkan teknik rahasia bawaan tubuh sekte sejak masa mudanya. Pemahamannya tentang berbagai jiwa bela diri dari guru jiwa lainnya secara alami tidak setinggi Tanggulin yang diajarkan oleh Shrek Academy. Tanggulin mengangkat tombak naga emasnya, pikiran dan jiwanya adalah satu sekarang saat ia membenamkan dirinya ke dalam kesadaran tombak. Getaran garis darah di dalam dirinya mengeluarkan denyut auman naga. Permukaan armor pertempuran Dragon Moon-nya berkedip-kedip dengan cahaya kemasan. Setiap skala naga berbentuk berlian memiliki garis puncak yang menonjol. Mereka penuh dengan karakter. Tanpa ragu, baju besi Tanggulin memiliki daya tarik yang lebih komersial dalam hal penampilan. Setelah mengalami periode shock dan linglung yang sesaat, para penonton mulai mengeluarkan sorakan yang terdengar seperti meneriakkan gunung dan mengaum di lautan. Mayoritas dari mereka meneriakkan nama Raja Naga Emas. Untuk saat ini, seluruh ajang kompetisi dipenuhi dengan emosi yang membara. Saudara murid junior, aku akan memberikan semua milikku sekarang. Hati-hati, Aruheng tertawa ketika suaranya mencapai telinga Tanggulin. Tepat ketika Tanggulin sedikit terkejut, suara yang telah membalikkan medan pertempuran Aruheng dengan Raja Giok muncul. Lupdup, lupdup, lupdup. Dada Aruheng naik dan turun. Detak jantungnya yang kuat langsung menekan sorakan seluruh stadion. Tubuh Tanggulin bereaksi dengan mengeluarkan raungan naga. Matanya menyala dengan terang saat dia melepaskan Golden Dragon Roars dalam sekejap. Dia telah menjaga terhadap keterampilan Aruheng ini. Dia tahu bahwa sekali hati kakak murid senior ini bersuara, itu berarti bahwa kekuatan tempurnya akan meningkat ke ekstrim. Kali ini dia yang melawan Aruheng. Mengamati dari dekat Tanggulin dapat dengan jelas melihat bahwa ketika bunyi detak jantung muncul, cincin jiwa hitam ketujuh Aruheng di antara 8 cincin jiwanya berdesir sedikit. Lapisan pola emas yang pekat dan pudar muncul di atasnya. Avatar bela diri. Apakah detak jantungnya merupakan manifestasi dari avatar jiwa bela dirinya? Petik 1. Tanggulin langsung mencapai kesadaran. Tidak heran kakak murid senior menjadi begitu kuat setelah suara detak jantung ini terdengar. Petik 1. Suara detak jantung memekakkan telinga. Mereka mengguncang semangat seseorang. Lebih mengerikan lagi, mereka dapat memengaruhi gelombang kejut garis keturunan seseorang. Sorak-sorai dari hadirin tiba-tiba menghilang. Tanpa ragu, Stardow Battle Network telah menyaring semua suara dari dalam menggunakan metode teknis untuk mencegah suara bocor dan mempengaruhi audiens. Golden Dragon mengaum dan detak jantung yang intens meningkatkan satu sama lain. Seluruh orang Tanggulin ditutupi oleh kepala naga emas raksasa. Pada saat yang sama, di belakang kepala naga emas raksasa, tulip ungu pudar mekar diam-diam. Melahap dunia, semua partikel energi di udara liar berkumpul menuju Tanggulin. Pada saat ini, dia tidak berani menahan sedikit pun. Di bawah pengaruh Devour the World, basis budidayanya kekuatan jiwanya meroket. Pada saat yang sama, lapisan halo emas kebiruan dengan cepat muncul di sekitar kepala naga emas raksasa yang diciptakan oleh Golden Dragon Roars. Lapisan halo emas kebiruan ini menyebar keluar. Suara Golden Dragon Roar langsung memiliki lapisan soulfulness untuk itu. Ini mencegah gelombang kejut esensi darah Tanggulin dalam dirinya dari dipengaruhi oleh Aruheng.